Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, kita akan melihat kembali bagaimana lagi-lagi Ustadz Suma mulai berulah kembali, yang dimana di suatu room diskusi dia mencoba untuk membahas iman Kristen, mencoba membahas ayat Alkitab yang dia tafsirkan secara liar, dan hal itu dijadikan untuk menyerang iman kekristenan. Dan kita akan melihat juga bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar, narasi liar dari Ustadz Suma yang berkaitan dengan kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja simak videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah Yesus yang menciptakan atau Bapa yang menciptakan? Sebut satu. Kalau Anda sebut dua, Tuhanmu dua. Sekali lagi ingat nanti ya. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Kalau Anda menyebut tiga, berarti tiga yang menciptakan. Harus menyebut satu. Kalau Anda membawa Yesus pencipta alam semesta, berarti Yesus juga adalah Tuhan. Yesus juga adalah Bapa itu. Ada di Biblemu mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu fisik kah? Satu hakikat kah? Satu roh kah? Satu keluarga kah? Satu RW kah? Satu negara kah? Gitu loh. Ya. Satu jadi kamu bodohin. Ini gimana nih Kristen ini ngaco nih? Nah, ini ngaco nih. lagi. Nanti dulu dengerin dulu. Assalamualaikum. Bang izin bang izin ada Bang Juma sama Neripa bang udah masuk. Ya, silakan. Ya, Oke, habis ini nanti saya tanggapi 5 menit udah cukup. Ya oke, cukup ya. Oke, kita kasih kesempatan. Benar, Mas Adi. Baik Islam maupun Kristen yang nggak tahan dengan perdebatan ini dipersilakan untuk keluar dari sini. Jadi yang nyerocos tadi pertama kali siapa ya? Itu aja pesan saya. Disiplin memute mic-nya sendiri-sendiri. Kita hormati kedua narasumber di sini. Oke, dilanjut. Sekarang siapa ini? Dikembalikan aja karena formatnya Pak Jul. Oke, saya jawab dulu. Ya, jawab dulu Erben. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Bapak, Yesus, atau Roh Kudus? Silakan. Sebentar ya. Yang timer dilihat dong, yang kawan Kristen supaya 5 menit ya. Oke, saya share screen. Jawab aja, nggak perlu share screen kali. Oh, saya kan orangnya suka berikan data, lihat ya. Wajib segala kawan Kristen tolonglah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari saya dijadikan. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah melalui firman, dengan cara berfirman. Itu Kejadian pasal 1, maka dikatakan di situ berfirmanlah Allah. Itu. Jadi bagi kami kalau Allah tak berfirman itu patung. Allah tak memiliki firman dalam kekal itu patung. Saya tunjukkan lagi. Jadi pertanyaanmu bagus, tumben kamu bagus. Ya, Kolose 1 ayat 16. Dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi siapakah pencipta kami itu? Ya Bapa di surga, Allah itu. Bagaimana Dia mencipta? Melalui firman-Nya. Siapakah firman-Nya itu? Ya Yesus, firman yang menjadi manusia. Itu jelas sekali. Jadi dalam ajaran Kristen, Bapa tidak pernah turun ke dunia melalui rahim Maria. Kalau kamu katakan Bapa turun ke dalam rahim Maria, itu bidat. Itu ajaran sesat. Yang turun ke dunia ini adalah firman. Inkarnasi firman menjadi manusia. Oke, tadi kamu katakan satu apa? Saya ajari kau sedikit. Ya, satu di situ bukan berbicara satu wujud, tapi satu di situ adalah satu apa ini? Satu. Biar kau lihat ya, ini teks Yunani. Satu di situ berbicara satu sifat, sederajat, setingkat, setaraf. Ya. Jadi Yesus dan Bapa itu satu, artinya Yesus memiliki sifat ilahi karena Dia firman. Bahkan dikatakan Yesus, seluruh karya Yesus itu adalah karya Bapa itu sendiri. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, tetapi dari Bapa-Ku. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah dilakukan Dia atas nama Bapa di surga. Maka bukan itu artinya satu. Jadi supaya kamu cerdas. Jadi supaya kamu mengerti, seluruh perbuatan Yesus itu berasal dari Bapa di surga. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Sejak kapan orang Kristen sejati mengatakan Yesus itu Bapa? Nggak ada itu. Yang betul adalah Yesus itu firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kenapa firman menjadi manusia? Supaya melalui sang firman inilah Allah yang tak kelihatan itu menjadi kita bisa mengerti. Ketika Allah berbicara Dia juru selamat, kita lihat juru selamat itu di dalam Yesus. Ketika Allah dikatakan kudus, kita lihat kekudusan Allah dalam Yesus. Makanya Yesus satu-satunya yang tak berdosa. Karena Yesus satu-satunya yang tak berdosa, maka kami nggak pernah lagi ikut manusia yang berdosa. Yesus dikatakan bahwa Bapa
itu kekal. Kita lihat kekekalan Allah di dalam Yesus itu. Allah itu maha kuasa, kita lihat kuasa Allah di dalam Yesus itu. Allah itu maha baik, kita lihat kebaikan Yesus. Semuanya di situ. Jadi karena itu bro, ikutilah nabi utusan yang datang dari surga, jangan kau ikuti yang datang dari dunia. Ikutilah nabi utusan yang sudah di surga, jangan yang masih dalam kuburan. Ikutilah utusan yang menjamin kau menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Jangan kau ikuti orang yang tak bisa menjamin kau menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Hanya Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa begitu? Karena dia dari surga. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Bapa sendiri sudah ngomong, siapa yang mau selamat, percaya kepada Yesus. Karena dikatakan Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi beliau ini harus cerdas. Oke, saya catat apa yang kamu katakan tadi di situ. Jadi sekarang saya mau tegaskan samamu, orang Kristen nggak pernah mengatakan Yesus itu Bapa ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Tapi firman-Nya yang kekal di dalam dirinya diutus menjadi manusia, sehingga di dalam kemanusiaan Yesus ini kita lihat kebaikan, kebenaran, kekudusan, ajaran etika dan moral yang sempurna, jaminan akan menang atas dosa, atas maut dan iblis. Makanya itu dibuktikan Yesus lewat kebangkitannya dari kematian, dibuktikan dengan kenaikannya ke surga. Maka kalau Yesus itu mati udah selesai, nggak ada Kristen. Tapi karena Yesus itu mati, dia bangkit hidup dalam kemuliaan, dia naik ke surga dalam keagungan, dan dia datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Maka karena itu tidak ada keraguan untuk percaya bahwa Yesus juru selamat satu-satunya yang datang dari Allah, firman menjadi manusia. Habis. Oke, jelas ya? Saya lagi dong. Saya 6,5 loh saya pakai. Tadi 1,5 saya nggak dipakai loh. Ya itu, tuh waktu saya tuh, si ada tuh ya, si ada dicolong tadi. Oke, saya lanjut. Santai aja, Ben, santai, Ben. Pertanyaan tadi kan gampang sekali. Saya nggak minta loh bagaimana cara menciptakan. Suaranya bang. Cek. Kecil suaranya. Lanjut. Oke, saya tadi nggak pernah minta sih bagaimana cara penciptaan gitu loh. Langsung dia jelaskan, procos gitu ya. Saya cuma minta nama siapa yang menciptakan alam semesta. Tapi dia jawab Bapak. Jadi gugur malam ini teman-teman Kristen di luar sana, Erben mengatakan bukan Yesus yang menciptakan alam semesta. Artinya, alhamdulillah, bersyukurlah kita menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena manusia yang dianggap Tuhan, Kurios, yang setara dengan pencipta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Terbukti sudah malam ini. Erben sudah berterus terang bahwa Yesus itu adalah diciptakan karena dia bukan pencipta. Teman-teman catat semua ya. Ini Erben sudah membuka sendiri, nggak tahu nanti denom lain setuju apa enggak. Erben sendiri berkata bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu termasuk alam semesta adalah Bapa. Saya tidak minta menerangkan bagaimana proses penciptaan itu. Dia terangkan sepanjang, padahal nggak ditanya begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya, dia maha, tidak ada yang maha begitu. Saya udah kasih satu ayat saja, gampang menjadi seorang Muslim. Cuma surat Al-Ikhlas tadi itu clear urusan, semua terjawab di sana gitu loh. Tidak ada yang setara dengan dia, gitu loh. Tidak diperanakan, tidak beranak begitu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, ayatnya banyak di Al-Qur'an. Termasuk penciptaan Adam dan Hawa dan penciptaan manusia dan seterusnya, termasuk penciptaan Yesus yang setara dengan pencipta itu menurut Herbert. Bagaimana mungkin seorang Yesus diciptakan mau setara dengan yang menciptakannya? Ini namanya blunder yang tidak ketulungan begitu. Sekali lagi berhentilah mengatakan Yesus ini setara dengan sang pencipta. Mana setaranya? Itulah sering saya katakan kepada teman-teman. Katanya Hadis Lebes hanya berdiskusi kepada Kristen yang tidak sekolah. Nah orang dia yang masuk di sini kok saya nggak pernah ngundang kok. Saya tanya baik-baik dia ngaku sendiri gitu loh. Bahwa apa? Yesus itu pencipta alam semesta. Yesus itu berkuasa. Yesus itu berkehendak atas familinya Bunda Maria. Yesus juga yang dikandung. Yesus juga yang dilahirkan. Yesus itu Tuhan. Erben nanti harus menjawab. Ya, sekali lagi Erben, lu jangan pakai kata Allah deh. Itu istilah kami lo, nggak ada di Bible lo. Ntar juga layu akan hapus itu. Pakai Bapak aja. Najis lo pakai itu. Jangan minyak-minyak istilah Al-Quran deh. Kamu kan nggak setuju, nggak percaya. Nggak usah sebut Allah lagi gitu loh. Nggak ada kata Allah di Bible mu, nggak ada. Nggak ada. Buang itu. Tadi sore juga ada mengatakan. Ada tadi satu Kristen sore mengatakan, kami memang mencuri kata Allah itu. Buka. Saya nggak ngarang-ngarang di situ ya. Jadi sekali lagi jangan pakai nama kata Allah itu Ben. Gitu. Diskusi sama saya itu cerdas sedikit nabi sih. Itu ya. Kalau Yesus setara dengan Allah Bapa, kemana kesetaraannya waktu dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Setaranya kemana? Sedangkan Bapa itu maha berkehendak, maha kuasa. Nah setaranya Yesus mana? Waktu bermujizat gitu setara gitu. Nah waktu dia tidur setaranya kemana? Waktu disalib setaranya kemana? Waktu dia dikubur, waktu mati setaranya di mana? Coba saya mau tanya kepada Anda, waktu Yesus di tiang salib diperlakukan tidak manusiawi, setaranya di mana? Dipinggirkan dulu gitu. Mana kesetaraan Yesus dengan Bapa waktu dia disalib?
Mana kesetaraan Bapa waktu Yesus ada di kuburan 3 hari 3 malam? Setaranya di mana? Mana setaranya Yesus waktu dia tidak bisa berkehendak sesuai kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia? Mana setaranya? Jangan kau beri gelar kesetaraan pencipta kepada Yesus. Yesus sendiri nggak pernah berkata demikian. Berjubel ayatnya di Bible mengatakan, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ini nggak tahu hari kiamat. Saya ini utusan Tuhan, diutus kepada domba yang hilang di Israel. Saya ini Yesus, tidak ada setara-setaranya pun dengan Bapa. Yesus nggak pernah bicara begitu. Mana ada ayatnya Yesus pernah berkata, aku Yesus setara dengan Bapa? Tidak ada. Tidak ada ayat di Bible Yesus mengatakan aku setara dengan Bapa. Pertanyaan sekarang, lu jawab. Di mana setaranya Yesus dengan Bapa waktu dia disalib dan waktu dia mati 3 hari 3 malam? Di mana setaranya Yesus waktu dia disalib dan mati 3 hari 3 malam? Mana setara itu? Apa dibuang dulu? Saya masih ada waktu 1 menit tadi terbuang. Pakai aja lah, jawablah, monggo. Oke. Perhatikan ya. Jadi Allah itu Esa tunggal. Allah yang Esa itu memiliki roh dan firman. Firman Allah kekal di dalam diri Allah. Karena firman di dalam diri Allah, maka setara dengan Allah. Dan Yesus dalam natur firman, dia setara dengan Allah. Karena dia adalah firman. Dan Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kalau kamu tak mengerti, sekolah lagi. Oke. Sekarang saya tunjukkan samamu tentang kata Allah. Oke, saya tunjukkan tentang kata Allah. Kata Allah itu bukan milik Islam. Karena kata Allah itu sudah digunakan bangsa Arab. Bangsa Arab lebih tua daripada Islam. Oke, kok nggak muncul share screen saya? Sebentar. Kok share screen-nya nggak muncul? Oke ya. Sebentar ini. Oke, saya tunjukkan sama kalian. Ini data-data. Bahkan kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen sebelum Islam ada. Ini saya tunjukkan saja. Siapa yang mau lihat? Karena waktu saya hanya 5 menit. Oke, ini ya. Ini lihat. Arab itu Islam baru ada tahun 600-an Masehi. Sedangkan kata Allah milik Arab sudah ada 770, 970. Jadi Hendy ini kau terlalu banyak merocos. Tidak memperbanyak data. Saya punya data. Jarak bangsa Arab dengan Islam itu 1500 tahun. Bahkan Paulus pernah pergi ke tanah Arab memberitakan Injil. Bahkan orang-orang Arab sudah datang waktu itu menyaksikan peristiwa Pentakosta. Ada di dalam kitab kami. Makanya kamu jangan beriman ahistory, tapi harus memiliki history. Ini lihat, semua punya data. Ini data saya. Ini lihat ini. Al-Jabat 512 Masehi. Baginda belum lahir, sudah ada kata Allah dipakai Kristen. Jadi kamu itu belajar, jangan hanya belajar takia, jangan hanya belajar apa. Oke, saya tunjukkan ini data-data. Saya tidak hanya hanya bicara. Oke, di situ ya. Jadi saya mau katakan Yesus itu bukan ciptaan karena dia adalah firman. Makanya saya mau tunjukkan samamu ini tentang siapa Yesus itu supaya kamu mengerti. Jadi Yesus bukan ciptaan ya. Ini saya tunjukkan sama kau supaya ada data yang sangat bagus buatmu. Ini lihat ini. Silsilah Yesus Kristus itu luar biasa. Kelahiran Yesus Kristus itu luar biasa. Satu-satunya lahir dari wanita perawan. Masa muda Yesus itu masa muda yang luar biasa, cerdas. Ya, dia bukan buta huruf. Dia melakukan banyak hal. Ketika Yesus dibaptis juga terjadi mujizat yang luar biasa. Yesus juga melayani, pelayanannya luar biasa. Gelar-gelar Yesus juga di dalam Alkitab luar biasa. Dia dikatakan anak manusia karena dia adalah penebus. Dia adalah Mesias, artinya dia yang diurapi. Dia raja, dia imam. Dia nabi yang membawa kebenaran. Itu ya. Jadi luar biasa, Yesus juga adalah anak Allah. Kenapa dia disebut anak Allah? Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Anak Allah di sini bukan makna biologis, tapi teologis. Sebutan kepada Yesus menunjukkan bahwa dia adalah berasal dari Allah. Dia Mesias, dia Tuhan. Tuhan di sini artinya penguasa, Tuhan atau junjungan agung. Makanya dikatakan Yesus berkuasa di bumi di surga, berkuasa menyelamatkan, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa menjamin keselamatan. Baru sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja, itu Yesus. Yesus itu guru yang agung, dia pengajar etika dan moral. Mengajar Yesus itu luar biasa. Yesus nggak pernah mengajarkan kehidupan yang aneh-aneh. Itu ya. Tujuan ajaran Yesus luar biasa. Supaya manusia itu dia agung apa? Hidup benar, hidup suci, hidup kudus, hidup dalam kebenaran, memiliki kepastian keselamatan. Isi ajaran Yesus itu tentang tata susila moral yang tinggi, tentang kerajaan surga, tentang akhir zaman, tentang siapa dirinya. Itu ajaran Yesus ya. Jadi itu yang harus kamu mengerti, bahwa Yesus itu bukan seperti yang kamu pikirkan itu. Jadi bro, saya mau tegaskan samamu, kalau kamu katakan Yesus ciptaan, tidak ada di Alkitab Yesus ciptaan, karena firman bukan ciptaan, itu ya. Tetapi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Allah yang beranak itu bagi kami itu nggak beres itu. Yesus anak Allah itu sebutan, panggilan. Sama seperti saya disebut anak Medan, itu gelar, panggilan. Apalagi tadi yang kau bilang, itu ya. Jadi kamu itu belajar bro, jangan kamu memahami kekristenan dari para bidat, dari orang-orang yang keliru memahami kekristenan.
Nggak pernah Bapa jadi manusia, nggak pernah Allah jadi manusia. Yang jadi manusia adalah firman-Nya Bapa, firman-Nya Allah, itulah Yesus Kristus. Makanya Yesus itu luar biasa hidupnya. Saya cari orang yang lebih baik dari Yesus, nggak ada. Makanya saya percaya sama Yesus. Udah cukup ya, jelas? Saya pikir udah cukup. Bang Irben mencari Yesus, apa yang mencari orang yang lebih bagus dari Yesus. Lu nggak tahu, lu nggak tahu dos. Host masih bisa chat tuh, nggak adil. Aduh, saya ngomong kok di salah-salah sih. Kamu nggak tahu Yesus itu banyak juga dosanya loh di Bible. Satu, membalikkan meja pedagang, memanggil wanita anjing. Kalau ada orang belum dibalikin, baik itu. Satu. Di dalam pertanyaan saya tadi, statement saya ya, sesuai dengan statement kamu, Bro Irben, Yesus itu setara dengan Bapa. Kamu nggak jawab. Di mana setaranya waktu dia mati? Mestinya kalau setara dengan Bapa, dia nggak mungkin mati. Ada kesetaraan, kekuasaan di situ gitu loh. Mestinya kalau dia setara nggak dipermalukan dong, disalib kayak gitu, ngos-ngosan dari bawah sampai ke atas bawah salib Golgota gitu. Saking capeknya diganti oleh Simon dulu sementara gitu. Mana setaranya di situ gitu loh. Itu satu ya. Lu jawab dong. Lu tinggal ngomong gini, saya ajarin lu menjawab. Oh maaf Bang Andi, dia dua natur. Kalau dia lemah nggak setara, kalau dia kuat baru setara gitu dong jawabnya. Masa menjawab diajarin sih lu? Itu satu. Jangan terguncang. Kedua, ya. Di dalam Bible-mu itu, di Perjanjian Lama itu bahasanya apa? Bukan bahasa Arab. Dan sumber Bible-mu itu bukan dari Arab. Di Perjanjian Lama itu bahasanya Hebrew. Yesus berbahasa Aramaik gitu loh. Nah lu cari dong, makanya lu kritik tes, belajar original teksnya. Jangan jadi umat terjemahan yang dibohongin. Saya akan nantang semua teman-teman yang pinter. Bahwa di mana ada kata Allah di dalam original teks Bible-mu, di mana? Kalau ada lu baptis gua. Sumber Bible-mu itu, sumber Kristen itu bukan dari Arab. Kenapa kamu niru-niru di sana? Paham ya? Jangan niru-niru Kristen Arab. Karena Arab itu dalam terjemahan Alkitabul Muqaddas itu terjemahan juga pada tahun 867. Gitu loh. Memang waktu itu liturgi kata Allah itu kebiasaan orang menyebut itu, tapi bukan jabatan, tapi nama, sembahan. Nyebrang ke Indonesia dipakai LAI, pernah ada nama, pernah ada jabatan dan seterusnya. Udah minjem disalahgunain pula lagi. Bukain data, Makanya, Kau ini apa ini Kristen kayak gini nih? coba buka data, jangan modal merocos kau. Ini gimana ini? Nah, Ayo. ini nih. Nah, tenang. Yang lainnya Sebentar, dari tadi tenang, yang lain. Biarkan dia bicara, biarkan. Terus, malu-maluin. Mana Erben? Keluarkan. Tuh ya. Keluarkan. Tolong admin dikeluarkan. Waktu saya jalan terus loh ini, gak di stop. Coba dipus dulu. Iya, Ya, nggak apa-apa orang bicaranya topik satu arah kok. Udah enak kali kau 5 menit. Ya, teman-teman Kalau dua yang arah nggak tadi- tahan baik Muslim maupun Kristen. Kalau nggak tahan, silakan keluar dari diskusi di sini. Oke. Bang, Ya. apa Pade? Kenapa Jim? Ya. Silakan dulu. Jim. Pade itu udah ditunggu sama Ustadz Tata, saya nggak enak udah manggil Ustadz Tata kemari, bingung juga. Ya udah saya. silakan. Ya udah, silakan. Oke. Oke, kita lanjut ke Sebentar, saya jawab dulu dong. Iya. Saya jawab dulu dong. Sorry ya Mas. Sorry ya Bro Erben ya, sorry ya. Oke, saya selesaikan dulu dong. Gak usah ganti narasumber. Oke, ya. Jadi kesetaraan Yesus dengan Bapa adalah kesetaraan bahwa dia adalah firman. Karena dalam iman Kristen firman di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah setara dengan Allah. Sama seperti kau selebes. Pikiranmu, otakmu setara nggak dengan kamu? Atau pikiranmu levelnya di luar pantatmu atau bagaimana? Nah, begitu ya. Oke. Jadi bro, masalah kata Allah saya sudah berikan data. Bahwa kata Allah bahasa Arab bukan milik Islam. Tapi itu milik bangsa Arab yang lebih tua dari Islam. Saya punya data tadi saya sudah tunjukkan. Bahkan orang Kristen sudah memakai kata Allah itu sebelum Islam ada. Oke? Baru berbicara tentang Yesus kamu bilang berdosa. Berarti kamu sebenarnya sedang menyangkali Qur'anmu juga. Karena dikatakan di Quran atau dikatakan di hadis, satu-satunya manusia yang tidak dijamah iblis itu hanya Isa. Yang diklaim oleh banyak muslim itu adalah Yesus. Di situ. Jadi kamu itu sekarang menabuk mukamu sendiri. Baru kamu lupa juga. Kalau Isa adalah Yesus, maka sebenarnya kamu harus malu malam hari ini. Karena Isa dikatakan itu membuat mujizat. Bahkan burung dari tanah liat mencipta. Bahkan Isa itu atau Yesus itu melakukan banyak hal. Itu ya, baru dikatakan Yesus atau Isa itu tidak berdosa dalam klaim beberapa muslim ya. Walaupun saya katakan agak berbeda juga. Baru dikatakan dia terkemuka di bumi di sorga. Baru ada ayat Quran yang mengatakan bahwa Isa itu rahmat bagi semesta alam. Dan kalian klaim itu menjadi Yesus. Jadi kamu ini di mana sebenarnya posisinya? Jangan kamu hanya untuk menyerang akidah Kristen menurut kamu, tapi kamu juga mengobrak-abrik kitab sucimu yang kamu anggap itu datang dari Allah dan sempurna. Jadi kamu jadi manusia jangan sampai kamu babak belur. Bahkan di kitab sucimu saya berikan 3 ayat yang mengatakan bahwa Isa mati.
Bahkan dikatakan di situ dalam hari kelahiranku, kematianku, dalam hal aku dimuliakan. Jadi bro, kamu mau jadi bagaimana? Makanya saya bilang, ketika saya coba membuat perbandingan antara Yesus dalam Alkitab dengan Isa di dalam Quran, maka saya melihat bahwa Yesus ini jelas menurut persepsi saya berdasarkan ayat yang saya baca dalam terjemahan oleh para profesor di dalam Departemen Agama itu mengatakan Isa itu lahir dimuliakan dalam kelahiranku, bahkan dia tidak berdosa dikatakan ya. Yesus itu adalah firman, Isa itu adalah firman. Dikatakan di sini. Saya bisa tunjukkan itu. Isa itu penuh dengan roh suci dikatakan. Isa itu diberkati dalam Maryam 19 ayat 31, bro. Jadi supaya bro itu baru Isa itu memiliki pengetahuan tentang hal yang gaib. Itu ada di hari Imran 3 ayat 49. Itu jelas, bro. Isa itu berbicara pada saat kelahiran. Ada jelas ini. Ada data-datanya, saya punya bukunya di sini. Keajaiban kelahiran Isa itu jelas. Baru saya tunjukkan lagi samamu, bro. Soalnya kamu kan dari tadi hanya menyerang iman Kristen. Isa itu mencipta. Itu ada di dalam Al-Maidah 5 ayat 110. Baru Isa itu menyembuhkan banyak penyakit orang. Ali Imran 3 ayat 49. Isa itu meninggal. Itu Ali Imran 3 ayat 55. Baru surah Maryam 19 ayat 15. Baru 19 32 34. Baru Al-Maidah 5 ayat 117. Baru dikatakan Isa naik dan akan kembali. Itu Ali Imran 3 55. Bro, jadi di sini baru di dalam surah Maryam 19 ayat 33 34. Ini semua berbicara tentang Isa di dalam Quran. Tetapi keagungan Isa di dalam Quran ini kamu tutupi. Kenapa ini enggak kamu beritakan di sini? Jadi kamu hanya untuk menyerang akidahku, tapi salah sasaran. Kamu mau ngobrak-abrik keagungan Isa di dalam kitabmu sendiri. Kamu ini muslim atau apa sih? Kamu percaya Quran atau percaya apa? Atau kamu percaya hanya untuk belajar hujat? Kapan kamu bertobat? Aduh bro. Sugi, aku nggak ngibul. Silakan kau cek sendiri ayat-ayatmu, Sugi. Dari dulu aku tantang kau hatuha. Kau itu chat. Kapan kau cerdas, Sugi? Ya. Jadi Hendy Celebes, mulai malam hari ini, jangan pernah kau menghina Yesus. Karena dia nanti hakimmu di akhir zaman. Kau percayalah kepada Yesus supaya kamu diselamatkan nanti di akhir zaman. Kalau enggak masuk neraka kau, bro. Oke, udah cukup. Saya pikir udah selesai sesi ini. Mantap. Saya dulu dong. Kalau kamu Udah cukup aja. lah, udah cukup. Udah pergi aja. Udah kita masuk ke topik berikut. Oke, saya dulu dong. Ya udah aku minta waktu lagi nanti kalau gitu. Udah cukup lah Handi. Bentar dulu, Nggak saya ada tutup kemajuan. dulu. Saya. Udah ada kemajuan orang baru. Bentar dulu, saya dulu. bicara. Ini Oke, ayo. Saya punya Tiga tadi. yang terakhir Kristen dong. jawab. Handi dari tadi gitu aja. Tadi kan Hendy Celebes yang duluan, yang terakhir Kristen. Sudah tadi lah Erben, ayo lanjut ke yang pembicara lebih bermutu dong. Masa kita habisin waktu dengan Handi? Ini Benar, dari, setuju. dari tadi udah ditunggu loh sama Ustaz Tata, Ustaz Juma dan Ya udah, udah mulai. Masuk sesi kedua. Oke ya, sekarang tolong diam dulu. Saya mau bicara. Mas Juma, Mas Tata, yang lainnya sudah monitor ya. Mbak Rifa? Ya, hadir. Ya, hadir. Sekarang tolong dimoderatori teman-teman. Saya memantau dari sini aja. Dari pihak Kristen siapa ini? Yang mewakili dari pihak Kristen? Kami bertiga, Pak. Antonius, Erben sama Pak Kayapas. Oke, sekarang temanya sudah dibuat? Recording stopped. Temanya apa ini? Mengenai ketuhanan. Oke, bisa dipahami ya Mbak Rifa, Mas Tata, dan Mas Juma? Insya Allah siap. Oke, lanjut siapa pembicara pertama dulu? Timernya bagaimana nih diatur? Timernya? Yang punya rumah pembicara pertama, closing statement terakhir Kristen. Oke, silakan dari pihak Muslim dulu atau Kristen dulu ini yang sebagai pembukanya. Ya, yang punya rumah silakan duluan. Kristen closing terakhir. Oke, 5 menit untuk bertiga ini ya. Oke, silakan Mbak Rifa atau Mas Tata atau Mas Juma silakan. Saya kasih sama Bang Zuma aja ya. Nanti bagian yang lain. Baik, silakan Mas Juma. Aku boleh minta izin record nggak Pak? Silakan. Saya izin live kan ya. Silakan, di live kan, di record silakan, bebas di sini. Asal izin dulu. Mas Juma monitor. Mas Juma. Ya, Bang Handi, biar Adinda Tahta dulu. Saya kangen suara beliau. Ini konsep apa? Konsep apa dibahas? Materinya tentang apa? Konsep ketuhanan kata Pak Antonius yang ada di dalam Oh, Alkitab baik. dan Al-Quran. Ya, Oke, untuk sebelum Pak Mas Tata berbicara, tolong yang lainnya disiplin untuk di-mute sendiri-sendiri. Nggak usah di-mute oleh CEO host ya. Silakan di-mute sendiri-sendiri biar kita tertib. Dan bagi yang nggak tahan dengan diskusi di sini, silakan bergeser ke room yang lain ataupun keluar dari sini. Di sini tidak ada pemaksaan ya. Oke, dilanjut Mas Tata. Betul, Bang, itu chatnya ditertibkan karena yang co-host masih bisa chat juga gitu. Jadi di-disable untuk semuanya aja. Tadi disable aja. Ya, oke sudah. Oke, lanjut. Ya, Bang Zul, semua. izin rekod Bang Zul. Ya, silakan. Silakan Mas Tata untuk opening statement. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi langsung konsep ketuhanannya. Jadi kita harus membicara tentang ketuhanan harus pakai dalil ya. Bagaimana kita nanti dengan dalil itu bisa tahu tentang ketuhanan. Yang jelas kalau dalam Al-Qur'an ya, kita baca konsepnya itu ketuhanan ya. Itu di dalam Al-Surah ya, ayat 11 itu ya. Fatiras samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan. Ya darukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Di situ ya. Jadi namanya Tuhan itu pasti tidak sama dengan apapun. Nanti juga akan saya pakai Bible juga bisa. Walam yakul lahu kufuwan ahad juga ya. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Terus juga la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Nah, nanti kalau kita di kitab manapun, kalau memang itu firman Allah, ya seperti itu. Dalam Mazmur 86 juga gitu. Tidak ada yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada yang seperti apa yang kau nubuatkan. Keluaran 9:14 juga. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu. Dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa sebentar, stop dulu waktunya, bro. Aku di seluruh bumi. Bentar. Nah, jadi sebentar, kalian opening statement dari kitabnya lah, jangan kutip dari kitab orang. Apa kalian nggak pede dengan kitab kalian? Itu kitabnya Yahudi, Bukan, itu kitab Kristen. Enggak, bukan kitabmu kebiasaan ini, Erben. Kitabnya agama lain kok diakui. Jadi namanya ketuhanan seperti itu ya. Makanya dia mengutus para nabi itu karena memang tidak mau turun sendiri. Di kitab juga gitu ya. Nah, nanti yang namanya Tuhan pasti mengutus, bukan diutus. Memberi firman, bukan menerima pasti. Nah, nanti kita cocokkan Yesus itu menerima apa malah memberi firman? Diutus atau mengutus? Kan gitu. Nah, seorang nabi ya, kayak gitu tuh. Nah, itu konsep ketuhanan seperti itu. Jadi kalau ada manusia yang diutus menerima firman, mengaku nabi, pasti bukan Tuhan, gitu aja. Oke, nah untuk Bang Juma silakan. Habiskan waktunya, yang lain 3 orang. Lanjut Bang Juma. Ya, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam. Yang pasti Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan Tuhan itu tempat semua makhluk bergantung. Seluruh nabi, seluruh utusan, apapun mereknya, itu pasti bergantung pada Tuhan. Itulah Tuhan yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menerangkan, "Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi Tuhan yang kemudian diajarkan oleh Islam itu hanya satu. Jadi tidak ada sekutu, tidak ada penjelmaan, tidak ada inkarnasi seperti ajaran-ajaran pagan terdahulu, bahwa dewa-dewa atau teos itu menjelma menjadi makhluk. Nah, di dalam Al-Qur'an sangat jelas diterangkan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Itu jelas. Lalu kemudian banyak dalil di dalam kitabnya Yahudi ya. Yahudi dalam hal ini adalah keturunan Nabi Ishak. Itu menerangkan bagaimana Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Ulangan 33:26. Satupun tiada yang setara dengan Allah. Itu pasti. Lalu kemudian di Al-Quran seperti yang saya terangkan, laisa kamitslihi syai'un, itu artinya tidak ada makhluk yang setara dengan Allah. Diterangkan walillahil asmaul husna. Dia memiliki nama-nama, dia memiliki sifat-sifat, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut sifat-sifatnya itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi konsep tauhid itu jelas adalah konsepnya para nabi yang diajarkan oleh para nabi, dan kita buktikan malam ini. Silakan Adinda Rifa. Oke, terima kasih. Ustadz Tahta dengan Ustadz Zuma sudah menjabarkan pakai dalil juga. Mungkin saya secara logika aja. Jadi umat Islam itu tidak mengimani Tuhan yang nuzul menjelmakan diri menjadi manusia itu berdasarkan keadilan Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan menjelmakan diri mengambil rupa seperti orang Eropa, maka sebenarnya dia sudah rasis kepada orang yang ada di Afrika. Sementara dia sendiri yang menciptakan ada manusia kulit putih, kulit sawo matang, kuning langsat, lalu hitam, tapi tiba-tiba dia menjelmakan diri hanya satu kaum saja, rupa satu kaum saja gitu kan. Maka dengan begitu dia telah membuat rasis ya. Itu kenapa ada rasisme di mana-mana, karena merasa orang kulit hitam itu tidak pantas ada di dunia karena ya tidak ada Tuhan seperti mereka gitu. Dan begitu juga dengan perempuan. Kalau Tuhan mengambil rupa sebagai wujud laki-laki, maka artinya perempuan ini kasihan sekali perempuan gak dianggap ya. Tuhan tidak ada yang menjelma menjadi perempuan. Bahkan kalau Tuhan mengambil rupa laki-laki perempuan, kasihan para waria, ya kan? Mereka tidak dianggap karena Tuhan menjelmakan diri untuk mereka. Terima kasih. Oke ya, aku dulu ya, bro. Ya, silakan. Aku share screen. Ini saya selesaikan ya. Setelah aku bicara, jalankan waktunya. Allah yang benar adalah Tritunggal. Kristen itu kelanjutan dari iman Yahudi yang sejak semula memiliki iman monoteistik, yaitu Tuhan Yahweh Allah itu Yesa. Dan itu tertulis dalam kitab PL dan PB. Apa buktinya bahwa Kristen adalah kelanjutan dari iman Yahudi? Karena Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi dan mengajarkan kitab Yahudi. Karena itu maka orang Kristen sejak semula kitab PL itu menjadi kitab Kristen. Kami tidak pernah menolak itu dan kami tidak pernah apa-apakan itu. Tapi saya heran ada orang
sok mengutip itu tapi nggak ada digabungkan di kitabnya. Ini jelas, Allah itu Esa, artinya satu-satunya yang harus disembah dimuliakan sebagai Allah oleh umat Israel dan semua orang percaya, tidak ada yang lain. Tidak ada di Alkitab Allah itu tiga. Bahkan di Alkitab juga Allah tidak pernah beranak. Walau Allah punya anak Yesus anak Allah, bukan berarti Allah beranak, itu sebutan, ya. Baru sekarang kapan Tritunggal ada? Tritunggal sudah ada sebelum dunia ada. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Jadi roh Allah, firman Allah ada di dalam diri Allah. Allah tanpa roh itu batu. Allah tanpa firman juga batu. Jadi orang yang menyembah Allah yang tak memiliki roh, yang tak memiliki firman, bagi orang Kristen itu menyembah batu. Seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu, sehati, sepikir, senapas, bahwa Allah yang kekal tetap memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Itu jelas. Jadi Yesus itu bukan Tuhan Bapa atau Allah Bapa yang ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Tapi firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah ke dunia ini supaya melalui manifestasi firman yang menjadi manusia itu, melalui firman yang mengambil rupa manusia itu, manusia diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan. Itu ya. Perhatian penting. Apa bedanya Trinitas dengan doktrin Trinitas? Trinitas itu Allah selalu ada dari kekekalan. Dia adalah Allah, yaitu Bapa. Dia adalah firman, memiliki firman yang disebut anak, dan dia memiliki roh yang disebut Roh Kudus. Sedangkan doktrin Trinitas itu atau Tritunggal, rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah yang dinyatakan dalam sejarah penyataan dan penebusan sebagaimana dicatat di dalam Alkitab. Jadi Trinitas itu adalah Allah yang benar. Oke, memang kata Trinitas atau Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab. Karena ini rumusan Bapak Gereja Theophilus dan Tertullianus di abad kedua, ketiga, yaitu dari kata Triadus dan Trinitas. Tetapi istilah ini dimunculkan untuk menjelaskan kebagaimanaan Allah yang Esa yang disebut Bapa, di mana Bapa itu memiliki firman dan roh. Konsep Trinitas ini dirumuskan untuk menjelaskan hal itu. Baru kalau kita lihat ya secara ringkas Tritunggal itu, di dalam PL jelas Allah itu Esa memiliki firman, memiliki roh. Roh Allah mendiami orang tertentu untuk tujuan tertentu. Baru firman Allah itu menciptakan segala sesuatu, bahkan firman itu berteofani. Jadi teofani di dalam PL itu adalah firman yang mengambil rupa manusia. Di zaman PB, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bedanya adalah firman yang tadinya berteofani, sekarang berinkarnasi. Itu inkarnasi artinya mengambil rupa manusia. Dan roh Allah di dalam PL mendiami orang tertentu, sekarang mendiami setiap orang percaya. Dan gereja berpedoman pada kitab PL dan PB, di mana Bapak Gereja merumuskan atau membuat sebuah kata singkat tentang hubungan Allah dan firman dan rohnya dengan istilah Tritunggal di situ ya. Jadi ini dia, Baska Bapak Rasul sudah ada. Jadi rumusan tentang Tritunggal itu sudah ada, sebelum dunia ada sudah ada. Baru di sini lagi ya, saya akan tunjukkan ini, saya tidak jelaskan. Oke, ini datanya bahwa Allah itu Esa. Ini datanya bahwa Allah itu adalah Bapa. Di dalam Muslim yang tadi mengutip kitab Yahudi nggak pernah panggil Allah Bapa. Ini lagi bahwa Allah itu memiliki firman yang kekal. Ya, ini data-datanya. Allah yang kekal itu memiliki roh yang kekal. Ini data-datanya. Penutup, jelas kepada kita bahwa orang Kristen mengajarkan Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa. Melalui firman-Nya yang menciptakan segala sesuatu, melalui rohnya yang memberikan kehidupan kepada segala yang ada makhluk. Dan untuk tujuan keselamatan pewahyuan, firman Allah itu diturunkan ke dalam dunia, mengenakan jasad daging manusia bernama Yesus Kristus. Jadi bukan Bapa Yahweh yang jadi manusia, ya bukan. Tapi firman yang kekal di dalam dirinya menjadi manusia, yang diberikan nama Yesus, yang diberikan otoritas kepenguasaan sebagai Tuhan. Kurios, Lord. Waktu habis. Haleluya. Waktu habis. Ya, silakan dari pihak Muslim. Ya, siapa dulu Bang Zuma? Saya kali. Silakan. Ya, oke. Jadi Bang Erben menjelaskan panjang lebar, tapi saya langsung aja ke poin ya. Tidak masalah teman-teman Kristen menyembah Tuhan mau Trinitas kayak mau 4 tas 1000 tas juga nggak masalah. Tapi harus ada penjelasan dan jangan menggunakan standar janda. Nah, Bang Erben mengatakan firman Allah itu adalah roh. Tapi kalau dia tidak berfirman dia bisu. Tapi Bang Erben di kitab Anda tertulis bahwa Tuhan Anda juga harus bernapas. Tuhan Anda bukan cuma punya firman, tapi dia juga butuh bernapas loh. Dan kalau katanya firman itu adalah reinkarnasi atau manifestasi dari Tuhan itu dan menjadi pribadi, kenapa nafas tidak menjadi pribadi Tuhan juga? Kan keluar dari Tuhan juga kan? Silahkan baca di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 4 ya. Di situ tertulis bahwa Tuhan itu ada napasnya gitu ya. Kemudian dalam kitab Kejadian pasal kedua ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Artinya Tuhan Anda juga bernapas. Lalu kenapa hanya firman-Nya yang mengambil rupa dan dijadikan sebagai pribadi Tuhan lain, tetapi kenapa nafasnya tidak jadi pribadi lain yang masuk ke dalam diri Adam? Terima kasih. Dilanjut sama Bang Zuma dan Ustaz Tahta. Silakan Dinda Tahta. Oke, jadi ajaran Trinitas itu ketika mereka memakai kitab Perjanjian Lama, tapi nyatanya orang Israel tidak pernah memahami seperti itu ya. Tetap mereka itu Tuhan itu tidak sama dengan apapun ya. Walaupun memakai kitabnya mereka, tapi nyatanya orang Israel itu tidak pernah memahami seperti Kristen. Nah, Kristen itu ikut-ikutan
supaya bisa mentuhankan yang bisa dilihat, sebagaimana dewa-dewa bisa menjelma gitu. Kalau ini enggak, pribadinya yang menjelma gitu ya. Nah ini Allah menciptakan dengan firman-Nya. Firman-Nya bukan seperti itu ya. Maksudnya apa? Allah menciptakan dengan kalimat kun, wajar. Misalnya jadilah cakrawala. Sebentar, mohon maaf, Tata. Sebentar, coba di stop. Ini bertanya 5 menit, menjawab 5 menit gitu. Nah, ini sampai ini sudah. Enggak. Menurut saya kalau bertanya 5 menit, menjawab 5 menit, kita ini mau apa? Pertanyaan kalian panjang kali. Nah, kan sudah ini. Kita gunakan waktu ini. Sebentar. Jangan gitulah. Tolong. Makanya saya bilang tadi ada moderator dong. Gimana ini kesepakatannya? Masa bertanya 5 menit, menjawab 5 menit? Itu Tata sedang menjelaskan loh. Iya, itu jadi gini, jangan kalian menjelaskan iman Kristen. Jadi kalau kalian mau menjelaskan iman Kristen menurut saya nggak bagus. Kalian bertanya dengan statement yang kami sampaikan, nanti kami bertanya. Kami lebih paham kitab kalian daripada kalian. Kenapa kok ngedikte? Lu jangan kayak perempuan, lu udah diam aja. Enggak, menurut saya. Nanti juga. Gini, pikirkan orang bertanya sama menjawab itu mana? Iya, menurut saya. Iya, itu menurut saya nggak bagus. Ya nanti kan kalian belum jawab. Nanti kalau mau minta waktu menjawab lebih panjang, enggak disepakati aja. Monggo. Tata lagi belum Pak Antoni. Open mic Pak Antoni. Iya, halo. Gimana kesepakatannya tadi? Masalah waktunya. Tadi masalahnya sih cuman ini aja, timer aja, nggak dibahas detail. Ya aduh. Harus gimana gitu. Ya lanjut aja lah dulu Bang. Ya enggak, menurut saya gini ya. Menurut saya gini. Sampai memuntah aku, tapi giliran kami bicara Bang Ustaz Tahta dipotong-potong di pertengahan jalan apa sih maunya ini? Diaminin aja, nanti gantian kita bertanya ya. Ya boleh, tapi selesai kalau dulu umat Islam ngomong. Giliran umat Islam dipotong-potong. Jangan diatur umat Islam berbicara apapun, jangan diatur. Ini moderatornya nggak ada ya? Menjelaskan iman Kristen gitu kan? Apa nggak ada moderatornya ini? Kalau nggak ada moderator, ya moderatornya kan kalian sendiri itu yang moderator. Waduh, ini nggak bagus kayak gini. Tempat menyediakan timer, kesepakatan kan sudah kalian sepakati. Itu kan cuma pakai timer. Ternyata di perempatan perjalanan si Erben protes. Ya terserah itu kalian mau menjawab atau tidak kan terserah. Demikian juga kamu kan juga bisa membuat pertanyaan yang banyak. Pertanyaan bisa dijawab, pertanyaan juga nggak bisa dijawab kan bisa aja. Pakai apa gimana ini pakai apa? Bukan begitu maksudnya abang maksudnya bernegosiasi sama mereka ini sama aja. Mending ya udah kita ikutin aja. Oke. Nanti buat pertanyaan yang panjang kali lebar. Semua negosiasi kita Oke, lanjut. Kita ikutin aja Pak, kita ikutin. Oke, udah. Kenapa? Waktu itu sudah kita berikan loh ya. Enggak lah, bertanya tempat sudah kami berikan. Kamu protes perkara pertanyaan. Demikian juga yang Muslim. Nanti kalau kamu pertanyaan panjang, Muslim juga protes. Jadi biarkan mengalir aja. Kalau perlu nanti waktu ditambahin gitu aja loh. Oke, dilanjut Mas Tata, lanjut. Ya, Adinda Tahta dan Uniripa, ini sesi kita bertanya 5 menit. Bukan menjelaskan, aja langsung. Ya, saya tadi sudah membuat sebuah pertanyaan ya. Kalau memang Trinitas itu diajarkan, Bang Erben kan bilang, Trinitas itu berasal karena ada Bapa itu punya roh, punya firman, karena dia bukan batu. Tapi kenapa cuma firman yang jadi pribadi lain dari Tuhan? Kenapa napas Tuhan yang di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat ke-4 dan kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 tidak menjadi pribadi Tuhan yang lain? Bukankah Tuhanmu juga bernapas, Bang Erben gitu loh? Padahal itu sudah ketetapan Allah, selesai. Mana dalilnya? Udah, Mbak. Udah, nanti jawab. Ketetapan Allah kalian yang menetapkan Trinitas itu. Mana dalilnya? Kalau memang ada Trinitas ditetapkan, mana dalilnya? Yohanes 5 ayat 26, udah clear. Lanjut. Acak lama kayak gitu. Ya inilah, ditahan dulu, dipus dulu, ini loh. Tolong Erben, kalau perlu kamu kick sendiri temanmu itu yang ngaco. Enggak lah. Karena di sini waktu teman kamu berbicara tidak ada teman Muslim yang menyela. Tetapi di sini ada Mbak Rifa menjelaskan teman Kristenmu menyerocos. Ini kan bagi saya nggak fair. Makanya itu kamu tak kasih status COH supaya bisa meng-kick temanmu sendiri. Silakan kamu kick sendiri temanmu. Saya pikir ini Zoom-nya nggak dewasa ya. Gimana? Kamu mengkritik masalah Zoom. Kamu tak kasih status COH itu agar bisa mengertikan teman-temanmu sendiri. Gimana ini? Masa sendiri lah. Kamu protes masalah timer, kamu protes masalah pertanyaan terlalu panjang. Iyalah. Banyak protesnya kali kamu ini. Kamu itu loh. Gimana ada bertanya lebih panjang sama dengan jawaban gimana sih? Ya itu terserah nanti kamu jawab, kalau perlu nanti ditambah waktunya kan sudah saya jawab. Ya udah nanti. Yang penting poinnya di sini jangan disela. Kalau kamu disela kan nggak suka. Temanmu menyela, makanya itu saya kasih kamu kekuasaan COH untuk bisa menetrika saudaramu sendiri gitu loh. Udah diamlah kau. Oke, lanjut. Mas Tata, Mbak Rifa. Ganti pertanyaan aja ya. Jadi kita itu harus pakai dalil aja. Kalau kita memakai bahwa Tuhan itu Esa, ya banyak. Hai Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Maka saya minta pertanyaan dulu, Trinitas yang benar itu, Hai Israel Tuhan kita, Trinitas kayak gitu ada nggak? Itu aja pertanyaanku. Kalau saya mengatakan Esa, banyak dalilnya dalam Bible. Nah sekarang tunjukkan Trinitas yang jelas itu gimana Yesus menjelaskan Tuhan itu 3 pribadi itu gimana? Itu harus dalil dengan lawan dengan dalil gitu. Ya, oke, itu saja. Silakan Bang Juma. Enggak, mereka tanya dulu waktu kita berhenti jawab pertanyaan kalian berdua ini dulu sama mereka.
Habiskan waktunya, jangan gitu dong. Habiskan waktunya. Lah, kalian jawab dulu, itu udah ada pertanyaan 2. Nggak bisa begitu, kalau begitu waktu pertanyaannya. Nggak bisa, nggak tahu jawabannya ya? Sebentar Arjuna, sebentar. Jawabannya gampang. Saya jawab. Nggak apa-apa, selesaikan dulu aja. Biarkan mereka selesaikan dulu aja. Oke, saya selesaikan. Selesaikan aja dulu. Gimana ini Bang Zuma? Ini perasaan kita lagi ngomong bertanya kalau bisa sebisa mungkin 1 detik 100 pertanyaan. Jangan banyak waktu, pertanyaan cuma 2. Nggak usah menjelaskan, Islam nggak sesi menjelaskan. Langsung bertanya. Sekarang giliran Kristen menjawab. Silakan lilit lidah kalian. Silakan. Jawab tuh 2 pertanyaan dari sahabat saya sebelum saya bertanya. Silakan. Oke, udah saya jawab. Berarti si Tata ini tadi nggak mendengarkan apa yang kujelaskan. Bahwa Trinitas itu adalah rumusan Ibu Bapak Gereja abad ke-3 untuk menjelaskan hubungan firman dengan roh dengan Allah. Sudah, titik. Jawabannya dari Unirifa? Ya, aku kasih tahu lagi, ulangi lagi ya Bang Erben ya. Bang Erben bilang, Tuhan Bang Erben itu kan punya roh sama punya firman. Ternyata dia bukan cuma punya firman, tapi juga punya nafas. Ada di dalam kitab Ayub pasal 33 ayat ke-4. Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kemudian di kitab Kejadian pasal kedua ayat 7. Roh Allah itu ditiupkan kepada Adam. Kenapa itu tidak jadi bagian Tuhan, tidak jadi pribadi lain dari Tuhan yang masuk ke dalam Adam? Kenapa cuma firman aja yang menjadi pribadi Tuhan? Thank you. Oke, terima kasih Umi Ripa. Berarti kamu mengakui Allah itu memiliki roh dan kamu mengakui bahwa dia memiliki firman. Tapi Allah kami itu firman-Nya yang menjadi manusia. Tidak pernah. Kenapa dipotong? Iya, Anda itu artinya bentar. Iya. Jangan dipotong. Kamu juga. Saya juga punya keberatan, nggak masalah dong. Kalian berani ini itu kalian ngomong dari tadi. Gini, saya tidak pernah mengimani kitab kalian. Ya, kenapa kalian kutip? Saya ingin menyadarkan kamu di kitabmu ada begitu tulisannya. Loh, oke jelasan bro. Kayak apa silakan. Kalau Bismu Nirita yang aneh-aneh. Si seger-seger ini ngapain? Udah bisa dijawab belum? Bang Erben, kalau seger-seger ini ikut, itu bikin malu kalian nanti. Dia ada agak ODGJ. Halo. Lanjut. Oke, silakan. Saya lanjut ya. Pertanyaan Uniripa saya jawab. Tadi saya yang jawab tadi nyeletuk Yohanes 5 ayat 26. Mau dibacain atau baca sendiri? Bacain lah. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan Ustadz Tahta tadi tentang Tritunggal. Nah, perlu saya jelaskan. Pada saat rasul-rasul mengajarkan kekristenan dan menyebarkan kekristenan ke Asia Kecil dan Eropa dan Afrika serta tanah Arab, mereka itu tidak pakai PB tapi pakai PL. Nah, pertanyaannya Trinitas itu di mana di situ? Dari buka Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, itu dari buka Alkitab aja itu sudah menjelaskan tentang Tritunggal. Gitu. Oke, itu aja jawaban saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya. Yesus menerangkan sebentar. Ini waktunya Antonius siapa ya? mau jawab, Bang Antonius mau jawab Bang Zuma. 5 menit itu waktunya kami. Monggo. Oke, saya cuma mau jawab gini. Jadi gini, tadi kalian mengatakan bahwa Tuhan tidak setara dengan apapun. Kami setuju ya. Jadi Allah itu di dalam keimanan kami di dalam Alkitab itu Allah itu sama seperti tidak setara dengan apapun. Allah itu transenden. Kok bertentangan ini Bang Antonius dengan Bang Erben? Kata Bang Erben tadi Bapak setara dengan ini waktu kalian. Oh iya, lanjut. Kalau Anda salah kurang paham nanti Anda ajukan pertanyaan itu ya. Kami tidak bertentangan. Mungkin Beripa yang tidak paham ya penjelasan kami. Tidak ada pertentangan. Oke, Allah itu transenden, bukan imanen. Jadi tidak ada yang bisa disamakan dengan dari apapun yang di dalam dunia dengan Allah gitu ya. Tetapi Allah itu bisa menjadi imanen. Jadi jangan ini menjawab ya bahwa kami sepakat bahwa Allah itu transenden tidak setara dengan apapun. Tetapi Allah bisa menjadi imanen. Allah yang transenden itu bukan imanen tetapi bisa menjadi imanen. Nah, kemudian tadi Unirifa mengatakan kalau Tuhan mengambil rupa seperti manusia berarti dia sudah berlaku rasis atau diskriminasi. Misalnya dia mengambil jadi laki-laki berarti dia diskriminasi sama perempuan dan sebagainya. Ini saya mengatakan bahwa tidak demikian ya, logika diskriminasi atau logika rasisme dan sebagainya tidak demikian. Karena Allah mengambil rupa, dia mengambil rupa laki-laki tidak berarti Allah itu merendahkan perempuan. Begitu. Jadi ini tidak ada hubungan diskriminasi. Kemudian Anda bertanya mengenai Tuhan bernafas. Tuhan bernafas ini adalah kiasan bahasa majas ya, tidak berarti Tuhan bernafas seperti manusia. Gitu. Artinya Tuhan meniupkan ruh kepada manusia yang diciptakan itu. Dan kenapa ini bukan pribadi gitu ya? Ini adalah ruh yang diciptakan oleh Allah. Kita yang disebut hipostatis adalah dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang setara dengan Dia. Dan Yesus mengatakan akulah Dia, akulah Bapa. Jadi Yesus menyatakan setara dengan Bapa. Jadi secara tidak langsung Yesus menyatakan bahwa baik Yesus maupun Roh penolong itu adalah setara dengan Bapa. Itulah yang kami sebut dengan Trinitas. Oke, silakan Pak Kayapas ya, masih ada waktu. Udah, bertanya kan masih ada mereka. Biarin aja. Udah. Oke, Pak Erben silakan bertanya Pak Erben pada pertanyaan. Belum. Waktunya mereka bertanya kita menjawab. Nanti kita bertanya. Kita masih ada 1,1 menit lebih. Bang Zuma mau lanjutin atau? Oke, stop. Saya mau bertanya kepada teman-teman Kristen. Oh, sebentar. Kita masih ada waktu kan?
Masih Iya, dijawab. iya, Jangan oke. dihabiskan, jangan dihabiskan Pak Bos. Mereka masih mau bertanya. Oh gitu ya. Oke, silakan. Yesus diterangkan di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kolose 1 nomor 15, Wahyu 3 nomor 14, kemudian 1 Timotius 2 nomor 5. Di situ diterangkan bahwa Yesus permulaan ciptaan. Saya ingin tahu pada Anda, adakah Bapa itu adalah ciptaan? Silakan. Erben dulu atau saya yang jawab nih? Serah, suka-suka kalian lah. Bertiga pun jawab, nggak apa-apa sekalian. Saya yang jawab dulu ya. Oke, saya yang jawab dulu ya. Jawab. Tidak ada dikatakan di situ Yesus ciptaan. Saya butuh waktu untuk menjelaskan. Saya punya materi. Ada 3 ayat yang dikutip oleh saksi Jehovah. Dan itu yang dikutip cuma itu dikutip dari bidat. Jadi cuma setuju dengan bidat. Orang Kristen tidak setuju. Ini Sudah, cukup. kitabmu yang berbunyi, bukan bidat. Terserah kamu kalau kamu mau bidatkan kitabmu. Yesus dikatakan ciptaan. Nanti saya akan jawab di channel saya. Ya, silakan. Dilit aja terus lidahmu. Lanjut. Oke, saya tambahkan ya. Pak Erben udah selesai atau masih jalan? Relax. Udah. Biar mereka bertanya. ya, Biar saya mereka jelaskan. bertanya, Pak. Waktu kita terbatas. Enggak, saya tambahin aja. Oh ya, silakan. Tadi yang dipahami Bang Suma itu salah ya. Jadi tidak ada narasi bahwa Yesus diciptakan. Kolose 1 ayat 15 itu justru sebaliknya mengatakan Yesus segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Artinya di sini bicara Yesus sebagai pencipta, bukan diciptakan. Memang Kolose 1 ayat 15 dia mengatakan bahwa Yesus adalah yang utama, yang sulung gitu. Jadi harus dipahami pengertian Yesus yang sulung ini bukan artinya Yesus diciptakan, tetapi Yesus adalah pencipta gitu. Dia mengawali segala sesuatu. Jadi artinya di sini bahwa yang kalian gunakan ayat-ayat di Alkitab bahwa Yesus adalah yang sulung, Yesus adalah yang awal, bukan berarti Yesus itu adalah diciptakan, tetapi dia mengawali segala ciptaan. Dia adalah pencipta. Hal ini bukan hanya sejalan oleh Kolose 1 ayat 15 tetapi juga Yohanes 1 ayat 1 dan 2 ya sampai 3. Oke, Pak Kaisar mungkin ada yang ingin tambahkan? Pak, cukup. Oke, terima kasih, silakan yang lain. Muslim. Bang Lumah, mau dilanjut? Oke, jadi Anda mengingkari data yang ada dalam kitab Anda. Kolose 1:15 inilah gambar Tuhan yang kelihatan yang sulung, yaitu Yesus, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari segala yang diciptakan ada yang utama. Di antara semua ciptaan itu siapa? Yesus. Ya, apakah Anda yang mengingkari data ini? Yesus dikatakan dia adalah utama dari segala yang diciptakan. Pertanyaan saya, apakah Bapa diciptakan seperti halnya Yesus? Jawab. Tidak, firman dan Bapa itu sama. Sejak kekal ada dan tidak diciptakan. Oke, saya tambahkan ya. Sebentar. Juma salah membaca. Saya nggak tahu matanya Juma ini di mana. Ia adalah gambar Allah, bukan gambar Tuhan ya. Yang tak kelihatan, yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sudah jelas? Silakan. Oke, saya tambahkan dulu ya. Jadi Suma itu bacanya hanya sepotong, tidak lengkap. Jadi pengertian itu yang didapat adalah baca sepotong dengan pemahaman dia. Saya bacakan yang lengkap ya. Kolose 1 ayat 15 begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Kita sepakat yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita sepakat lebih utama dari segala. Karena dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi dan segala. Nah, kita baca di sini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi di sini jelas ya, kalau Anda mengutip Kolose 1 ayat 15 harus lengkap. Di sini dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya, gitu. mana timernya, perasaan udah mau habis itu. Jadi jelas di sini mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Apakah Bapa diciptakan? Tidak. Bapa adalah pencipta. Karena Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu. Jadi Bapa dan Yesus itu adalah Allah. Kayaknya udah habis waktunya Pantonius. Oke. Moderator bilang tambah timernya. Nggak ada moderator kok dari tadi kita Nggak ada moderator. aja kok. Perasaan dari tadi kita nggak ada moderator ya. Di debat dari tadi nggak ada moderator, gimana sih? Makanya aku bilang Apa teratur sendiri. Nanti saya moderator, nanti dikira apa. Saya Damai moderator. aja, damai lanjut. Saya moderator. Oke, itu ada moderator. Katanya Lanjut Bang, sorry ditambahkan Bang. waktunya. Saya moderator. Gak usah ditambah waktu, udah cukup itu dah. Jalan aja bisa kok. Dan Ya, satu jadi- moderator ya. Gak usah. Kami masih punya waktu 51 detik ya. Ya udah. Oke, jadi datanya ini sangat jelas. Ia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti di antara semua ciptaan, Yesus dikatakan di Kolose oleh Paulus adalah ciptaan yang lebih utama. Itu tidak perlu Anda tafsirkan lagi karena sudah jelas Yesus itu adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau kemudian Anda mengambil data lain bahwa dari Dia segalanya dicipta, ya itu kita lihat buktinya aja dulu. Ketika Maria belum ngeden, apakah Yesus sudah ada? Itu aja dulu poinnya. Makanya diterangkan dalam kitab Anda Wahyu 3 nomor 14 yang dituliskan pada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan Tuhan. Ya, silakan. Oke, sekarang kita bertanya. Silakan. Aku bertanya pertama. Kalian percaya Allah tauhid? Ada nggak kata tauhid di Quran? Akulah Allah yang tauhid. Jawab.
Oke, sebentar ya. Waktu kita 5 menit kan. Pertanyaan catat dulu aja. Kita lanjut ya. Oke, yang kedua. Ya. Di mana di Quran dikatakan aku punya sifat 20? Kenapa kalian percaya ada sifat Allah 20? Udah. Oke, masih ada Pak Erben? Oke, giliran saya ya. Gitu. Jadi tadi Bang Suma Bang Suma memahami Kolose 1 ayat 15 itu yang saya sebut dengan eisegesis. Artinya menafsirkan sesuatu yang tidak ada di dalam kalimat itu. Karena di dalam Kolose 1 ayat 15 tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Ini Bang Suma memahami menafsir yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan itu sebagai bahwa Yesus diciptakan. Padahal di ayat tersebut dari 1:15 sampai ayat 17 di situ dijelaskan apa yang dimaksud dari lebih utama dari segala yang diciptakan, yaitu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia gitu. Jadi jelas di sini diciptakan oleh Yesus. Yesus adalah pencipta, bukan diciptakan. Di ayat 17 dijelas dikatakan Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi segala sesuatu bukan hanya alam semesta, semua surga, malaikat, apapun yang Anda bisa sebut di alam semesta maupun di alam-alam lain, itu adalah diciptakan oleh Yesus dan ada setelah Yesus gitu ya. Artinya Yesus itu tidak bukan diciptakan tapi pencipta. Dia adalah yang awal. Yang awal berarti tidak ada awalnya, tidak berawal. Hal ini sejalan dengan perkataan dari Hasyan di Yesaya bahwa akulah yang terdahulu dan terkemudian. Kalau kalian memahami bahwa yang terdahulu dan kemudian yang awal dan akhir sebagai tercipta, berarti Anda sama aja mengatakan bahwa Hasyam itu diciptakan gitu ya. Jadi jelas Hasyam itu tidak diciptakan. Hasyam itu adalah pencipta. Silakan Bro Kaisar. Ya, aku nambahin dikit. Kalau 1 ayat 15 dengan tadi dalil yang Laodikia itu kalau nggak salah Wahyu 3 ayat 14 atau ayat 4 gitu ya. Jadi ini diskusi ini udah berulang kali, bahkan saya pun melihat dari diskusinya Lai Erben ya. Dia udah berulang kali menjelaskan bahwa tentang ciptaan ini, itu kata aslinya juga adalah prototokos. Prototokos itu adalah sumber, bisa disebut adalah sumber. Karena itu tidak ada pertentangan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah sumber. Karena tadi saya bilang, Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 3 itu menceritakan tentang firman, dan penciptaan itu dimulai dari firman. Demikian juga teman-teman muslim mengakui bahwa penciptaan itu selalu melalui firman. Jadi firman itu adalah sumber. Firman itu adalah prototokos. Di situ Kolose 1 ayat 15 dipakai kata prototokos. Memang di situ tertulis ciptaan membingungkan ya. Nah, cuma kita perlu tahu bahwa Kristen itu juga mengkutuk bidat yang namanya Arius, di mana dia mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Kami tidak sepakat karena kami berdasarkan tradisi para rasul yang diajarkan itu Yesus bukan ciptaan dan dia sejak kekal bersama-sama dengan Bapa. Artinya kalau memaksakan firman itu adalah ciptaan, artinya muslim juga mengakui bahwa ajaran Mu'tazilah itu adalah ajaran yang benar. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Slide-nya saya sudah tunjukkan, Bro. Silakan. Oke, masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Bentar. Biar kita bertanya dulu, mereka jawab dulu, Pak. Iya, saya ada pertanyaan juga soalnya nih. Iya, tanya aja langsung. Ya oke, ini mengenai Allah ya. Jelas Roh Allah itu, Roh Kudus itu adalah Allah di dalam kitab kami. Yang saya ingin tanyakan adalah siapakah Roh Allah atau Roh Kudus menurut kitab Quran? Yang saya tanyakan ini adalah ayat ya, bukan eisegesis, bukan terjemahan. Oke, silakan. Silakan Tata sama Bang Zuma. Aku kurang paham apa pertanyaannya karena aku baru ini. Gimana? Pertanyaan yang pertama dari saya, di mana di Quran ada pernyataan Allah, aku adalah Allah yang tauhid. Yang kedua, di mana dalam Quran Allah mengatakan aku punya 20 sifat. Silakan. Pertanyaan saya, siapa Roh Kudus menurut Quran? Bukan eisegesis, tapi sesuai dengan teks, bukan terjemahan ya. Terima kasih. Siapa Roh Kudus? Kalau aku masih bisa nanya, ya, Roh Allah. Saya jawab. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan, silakan Bro Kaifas. Satu lagi ya, Quran kan anti trinitas. Ternyata saya ingin tanya, mengapa orang Islam itu kalau wudhu harus basuhan 3 kali? Itu dalilnya dari mana? Terima kasih. Oke. 3 kali. Dasarnya dari mana ya? Oke, makasih. Anti trinitas bukan anti angka 3. Oke, saya jawab pertama ya. Lanjut, tentang tauhid. Kata-kata tauhid itu mengesahkan Allah. Banyak ayatnya. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wa huwa Allahu la ilaha illa huwa atau qul huwallahu ahad. Itu udah tauhid. Esa. Jadi tidak ada trinitas atau apa enggak, itu udah tauhid gitu. Jadi mana tauhid mengesahkan Allah. Oke, yang kedua, di mana sifat yang 20 di dalam Al-Qur'an? Nah, sifat 20 itu diantaranya kan wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi yang mubrak siwa dan dia kudurat dirutat ilmu ayat. Kita kasih dalil. Misalnya kidam bako, yang awal, yang akhir. Wal awal wal akhiru. Jadi bako itu tidak ada awalnya. Terus kidam tidak ada awalnya. Bako adalah tidak ada akhirnya. Berarti wal awal wal akhiru. Terus misalnya mukhalafatul lil hawadisi tidak sama dengan apapun. Walaisa kamitslihi syai'un. Terus Allah itu hidup. Ya, berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus Allah itu sama basar, melihat, mendengar. Innallaha wasami'un basir. Terus Allah itu berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, ada semua dalilnya dalam Al-Qur'an. Sifat 20 itu. Nah, terus yang apa lagi? Roh Kudus. Roh Kudus dalam Al-Qur'an, nazzala ruhul qudus min rabbik.
Itu Jibril. Nama Jibril dalam Al-Quran itu bisa ruhana. Fa arsalna ilaiha ruhana. Jibril. Terus ada juga Jibril itu diberi nama Sadidul Quwa. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu Sadidul Quwa. Jibril. Juga roh kami yaitu fa arsalna ilaiha ruhana. Jibril. Atau Ruhul Amin. Jibril. Jadi Ruhul Kudus, nazzala Ruhul Kudus, Jibril. Terus apa lagi? Kenapa 3 kali kalau wudu itu sunnah? Apa? Berkumur 3 kali sebelum wudu, terus menghirup air, berkumur, itu sunnah. Ya, karena kalau cuma menghirup 1 kali ya kurang bersih. Itu cuma sunnah dalam wudu, tidak dilakukan. Aku jawab yang tauhid ya, Ustaz Tata. Aku jawab yang Bang Erben. Jadi kata Bang Erben tadi, di mana tertulis aku adalah Allah, Allah yang tauhid. Alhamdulillah nggak ada tertulis begitu Bang Erben, karena kalau ada tertulis begitu artinya aku adalah Tuhan yang terkonsep gitu. Sorry to say Bang Erben, Tuhan kami itu bukan Tuhan yang bisa dideskripsikan apalagi dikonsep-konsepkan gitu ya. Jadi di dalam Islam itu apa yang Allah katakan tentang dirinya itu yang kami imani, tentang dia itu satu-satunya Tuhan dan dia tidak seberanak, tidak diperanakan dan tidak setara dengan apapun, itu dia sampaikan loh. Tapi ya kata-katanya nggak mungkin lah seperti yang Bang Erben inginkan, karena Al-Quran bukan kitab pesanan, requestan seperti yang Bang Erben inginkan. Dan itu dulu ya jawaban dari saya ya. Monggo Bang Zuma, silakan waktunya. Oke, baik. Jadi Ruhul Kudus di dalam Al-Quran itu adalah Jibril, seperti yang diterangkan oleh Adinda Tahta. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini siapa? Diterangkan lagi di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril. Berarti Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Itu poin terakhir dari Al-Quran, bahwa malaikat yang disebut Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Datanya ada. Kemudian mengenai sifat 20 itu sudah sangat jelas di Al-Quran, disebut wujud di dalam surah As-Sajdah, disebut kidam di dalam surat Al-Hadid nomor ayat 3. Kemudian disebut baka di surah Ar-Rahman ayat 26 dan seterusnya. Nah, semua sifat-sifat itu diterangkan di dalam Al-Quran. Jelas ada datanya, ada dalilnya. Nah, terus kemudian mengenai wudu itu sudah jelas, itu adalah sunnah, disunahkan 3 kali. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Silakan. Nah, tunggu, surat Al-Anbiya itu di ayat 92 ada itu umat tauhid. Tulisannya ada tauhid, itu ada umat tauhid. Itu ada tulisannya di situ ya. Jadi tertulis tuh kata-kata tauhid. Nah, kalian Trinitas kagak ada tertulis di kitab kalian. Kalian beriman gitu. Kan lucu. Kalian minta kepada kami tertulis tauhid, saya kasih itu. Umat tauhid ada tulisannya. Ahad juga ada, kalau Tuhan nyatakan diri satu ada. Nah, di kitab kalian enggak ada Yesus bilang bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, enggak ada. Ibrahim enggak pernah bilang kalau Roh Kudus adalah Tuhan. Bahkan Teofani di dalam kitab kalian kenapa enggak jadi pribadi lain? Bukankah itu penjelmaan Tuhan? Kenapa cuma Yesus yang jadi pribadi lain dengan Roh Kudus? Itu tiang api sama yang seperti api menyala-nyalain di Teofani dan malaikat yang berteofani, kenapa enggak jadi bagian Tuhan juga? Enggak adil kali kalian ini. Jadikanlah semuanya itu pribadi Tuhan kalian. Lanjut Bang Zuma, terima kasih. Halo, Ibu Rifa boleh berbicara? Jangan dulu Bang Dali, nanti ini kita lagi diskusi. Nanti ini ada tim ini. Jangan dipasang, jangan jalankan waktu saya. Jangan diin dulu Bang Dali ya, nanti selesai dulu. Lanjut Bang Zuma. Udah, semua udah terjawab. Allah kalian itu maha kuasa enggak? Jelas maha kuasa. Kenapa Allah kalian enggak pernah jadi manusia? Karena maha kuasa dia. Karena dia maha kuasa. Oke. Kenapa dia enggak pernah berbicara langsung kepada Nabi? Karena manusia tidak mampu mendengarkan suara. Sebentar. Kayaknya kita harus atur waktu nih. Ya, atur waktu dulu nih. Kadang bingung ya. Okay. Apa saya jadi moderator aja Bang Zuma sama Ustaz Tata jadi peserta gimana? Saya bingung juga kalau enggak ada. Ripa moderator, saya gantiin Ripa ya. Mana lebih berkuasa yang bisa menghadirkan firman-Nya dari manusia dengan enggak pernah ngomong, enggak pernah dengar suaranya? Ya, kita kasih 5 menit dulu dah. Kita set dulu 5 menit. Enggak, selesaikan dulu Pak Antoni. Jangan ini dulu, cocokkan dulu dengan Pak Antoni. Tadi udahlah tentang kesetaraan. Enggak, kita sekarang berbeda pendapat lagi nih. Enggak, kita selesaikan aja. Kami aja kompak juga nih. Oke, Pak, saya selesaikan. Kalau Rifa jadi moderator, cukup jadi moderator, jangan tambah-tambahin. Bentar. Saya belum jadi moderator. Enggak, belum. Jangan nangis. Oke, saya ambil alih moderator ya. Enggak. Enggak boleh ya? Oke, waktu saya dijalankan. Boleh. Ini Bang Eben pula bilang enggak ini apa? Enggak usah jadi moderator lagi. Oke, aja. Ini tadi enak kali kalian di Muslim ya, dijamu dengan senikmat mungkin kalian bisa lagi. Dari tadi minta moderator kalian enggak mau. Sekarang udah kita setujui kalian mengubah. Saya jujur salut kalian suka-suka kalian. Kalian suka-suka di sini, betul. Bicara apapun kalian suka Harus ada moderator Bang, biar tertib. Iya, biar tertib. Tadi kalian enggak mau. Sekarang kalian terpojok mau. Sudah ada solusinya, masih terpojok dari mana, Erben? Kalian jawablah. Mana lebih berkuasa firman yang enggak pernah menampakkan diri dalam hal apapun dengan firman yang pernah menampakkan diri. Mana lebih hebat? Silakan Dinda. Oke. Waktunya jalankan dong. Jalankan waktunya. Oke. Memang di dalam Islam Allah memberi wahyu kepada para nabi. Ya, Erben tadi enggak jalan waktunya. Termasuk Yesus ya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimuhu la wahyan aw min wara'il hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilaih. Jadi apa? Allah tidak mau bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan 3 cara. Di min wara'il hijab seperti Musa mendengar suaranya Allah dari cahaya api yang keluar dari pohon itu, atau mengirim utusan yaitu Jibril. Waktu habis.
Ya, Oke. tadi Erben nggak jalan waktunya ini. Enak kali Oke. Erben ini di sini ya. Sekarang Makanya harus ada moderator. Bukan Iya. waktunya jalan, ditanya ulang. Pak Antoni, silakan sampaikan sesuatu Pak. Bicara tadi nggak jalan waktunya. Kalau nggak ada moderator, hentikan aja diskusi ini. Tidak Iya. tidak Oh, kondusif. alah gara-gara moderator ribut. Gimana? Harus ada di dalam diskusi dimanapun itu harus ada moderator. Oh, yang dari tadi itu Sekarang siapa gini yang aja. nggak mau Ya, jadi ya, oke, oke. moderator? Terus yang Antoni, selesaikan dulu Pak. Pak Antoni. Kayak Kita mulai liar dari sekali 5 kalian menit ya. ini. Enggak, sebentar habiskan dulu ini 1 menit. Enak kali kalian di Zoom Muslim. Maaf loh. sebelumnya Suka-suka Bapak Ibu, maaf sebelumnya Bapak Ibu, ada moderator dari Islam, ada moderator dari Kristiani. Titik. Biar enak. Iya, seperti- makanya kalau bisa Iya. 1000 Sebentar, moderator. selesaikan dulu ini 54 detik lagi. Pak Antoni silakan Pak Antoni. Oke, saya jawab ya. Jadi tadi Bang Suma sudah menunjukkan, mengklaim bahwa ada ayatnya gitu ya. Begitu juga dengan Bang Tahta. Tapi Bang Tahta belum kasih ayatnya. Ini saya tunjukin ayatnya Al-Baqarah 97. Di sini dikatakan demikian. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa atau kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang beriman. Di mananya di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu Jibril. Saya belum melihat ayatnya. Ini ada di dalam surah ayat apa? Surah An-Nahl 102. Di situ Iya, sudah nanti tahu. Anda tunjukin ya. Anda tunjukin ke saya. Qul Karena- nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Ya, nanti Anda tunjukin ayatnya, share screen, tunjukin bahwa itu bukan ada kata Nah, Jibril itulah atau gunanya kalau ada moderator, dia bisa tunjukkan. Iya. Enggak, nanti Kayaknya saya nggak bisa. bisa kayak gini ya. Dari tadi tuh kayaknya kita nggak kondusif ya. Kita bicara Muslim tadi dipotong Erben, diam aja. Kita di sini Banyak juga satu lawan buang-buang satu. waktu. Orang Islam takut sih. Nggak Shalom. takut. Kalau takut kami Sebelumnya- nggak dari tadi nggak di sini. Sebelumnya di mana-mana. Iya, lu bertiga beraninya. Sebelumnya di mana-mana mesti ada moderatornya yang bagian ini gitu. Bang Dali jadi moderator aja lah, Bang Dali. Kalau jawab itu tampilkan dalil. Jadi tidak pernah Allah Ya kan? menyatakan dia Enak punya kali laki. Kristen di sini suka-suka Enggak. bicara, mau ngomong Makanya apa, bicara, enak apa yang tadi kali. mute? Lu Muslim ini Pernah luar biasa, bicara? lu Muslim ini ya. Ini aja Kalau- Rifa, kalau gitu 2 moderator Iya. aja, Kristen moderator 1 orang, Islam moderator 1 orang gitu aja. Nah, begitu Bapak. Iya benar. Jadi Bang sportif Dali ditanya. udah, Bang Dali mewakili Muslim dan Kristen aja, aku percaya Bang Dali itu, dia baik itu kok. Saya tenang aja. Ya. Dia moderator. Kristen pendengarnya. itu, Bang Daliana tuh Kristen itu, woi. Saya pendengarnya. Enggak, Saya saya mau tanya penanya. dulu ini kenapa tadi di awal enggak ada yang mau moderator? Nah, itu tadi saya bingung Pak. Kenapa kok bisa berabe gitu Pak kan? Atau jangan-jangan kita enggak diilaskan Dari awal masuk udah ke kau sini? dengar Enggak, tadi bukan semua. begitu Bang Jawa. Sebentar. Begitu kita keluar. Ya, Bang Dalian silakan aja jadi moderator. Sebentar dulu, sebentar dulu ya. Kalau Zoom Saya, ini saya, enggak sebentar Bang Jawa. kayak dia debat begini. Bukan begitu Bang ya, Jawa. Sebentar, saya bicara dulu. Sebentar, Silakan, saya silakan, izin. Bapak, izin. silakan. Izin ya. Karena kelihatan Kristen ini Izin, Pak. bebas sekali di sini. Izin Bang Jawa. Silakan, Tadi silakan. tadi nggak ada moderator itu karena permintaan Erben. Kita mau mengikuti Waduh. semua kok supaya apa kondusif. Tujuan kita Waduh, cuma enak kondusif. kali Kristennya. Iya, bukan begitu Bang Jawa. Tidak ada Tadi moderator. Erben udah minta moderator. Stop, Pak. Pura-pura nggak tahu. Kita ulangi nanti. Nggak Kita ada, Bang Erben Coba. juga menolak moderator. Aku minta kok malah ada moderator tadi. Betul. Hanya Minta timer pembagian saja. waktu. Ada ucapannya. Enggak, bukan, kalian Jangan punya dibalik-balik. mulut. Tadi begitu, Bang Punya mau mulut moderator ini dilarang. heran aku. Kalau begitu biarkan saya moderator boleh nggak? Nah, tadi kan Jangan, kalau jangan udah kamu, lanjut, jangan, lanjut. jangan, Nah, jangan, sekarang jangan, Lucu jangan, kalian ini. jangan, Ada moderator Handi, jangan nih. Hendi, jangan Hendi. Tuh. Ini kita Bapak, bahas saja. Oke. Moderator Bapak, Tuh, dibagi. kalian berarti kami diskusi sesuai dengan otak kalian aja, kalian atur-atur ini kalian nih. Tadi Iya, di mau awal dikasih saya tahu. sudah minta Dikasih moderator. Nggak mau diatur, masa saya nggak boleh Nggak jadi usah. moderator? Tadi katanya nggak usah. Itu kan? Pilih-pilih Udah deh. moderatornya Ini aja. punya Muslim di Aku sini dan kok kalian Hendi kok Oke, enak. moderator aja. Kita yang Halo. punya Zoom kok, masa dia ngatur kita? Iya, Halo. Nah, makanya. kali Erben. Jangan Erben, bercakap. enak kali berhadapan Gini deh, dengan gini Islam, moderator Erben. dari satu dari Kristen dari Islam deh udah begitu. Iya. Baik, Nanti di minute dia bilang. Ayo Bang Andi. Ayo, ayo, baik. Tuh, Bang Dali itu dari Kristen tuh. Aku Siap, mau. siap, siap. Ya, silakan Bang Dali. Bagaimana formatnya? Waktu berapa? 55. 55. Oke, dipersilakan dari grupnya Ibu Rifa Sekarang dulu ya. giliran kami yang bertanya, ya. Ya, Bang, siap. kalau jawabannya 7 menit, bertanyanya 5 menit usul. Arjuna ini siapa sih kapasitasnya di sini kutanya sekarang? Peserta, moderator atau yang punya Zoom? Jadi sudah deal Bapak Bang Ibu. Hendi apa? Waktunya berapa biar Andi di sportif? sini, Bang Andi di sini dia yang apa Zoom di sini member Zoom, Antara terus dia juga 5 menit, Pak. moderator. 5 menit, 5 menit. Apa Yon di sini Yon? Saya itu mengalah loh dari tadi saya mengalah. Iya, Kalian luar biasa Sabar. kalian Kristen nih ya. Kok Di sabar Muslim kali kalian sahabat suka loh. saya. Padahal ajaran Iya. saya selama ini jangan sabar kepada musuh Tuhan. Halo Bapak. Kasih lah Halo. musuh kalian. Ya, silakan Ini- lanjutkan Pak Dalian, Ya. silakan. Ini berapa dealnya berapa? Harus 5 menit, 5 menit. harus Nah, tuh, sepakat 5 ya, menit, jangan 5 menit ya. dipotong-potong ya 5 menit Biarkan- dari sekarang. Mulai dari grup Ibu Rifa dipersilakan. Ya, kami sekarang udah ada timernya muncul. Oke, ini pakai stopwatch biar deal. Jangan, nggak percaya kalau pakai stop buat Bang Dali. Lihat kan aja timernya. Mana timernya tadi? Saya oke, saya cam ya, saya cam ya. Dikeluar lagi Nal. Timernya Nal. Saya cam ya. Nggak, silakan timer di share screen aja biar kelihatan. Oke. Bentar Harus Bang Bapak ya. Dali.
Oke. Bukan itu Mas. Jangan gitu Pak Dali. Itu Bang Dali. Bisa screen teman-teman yang tadi. Tadi yang punya dia ini Bang Luma, kenalkan Bang Dali ini Bang Luma. Tadi yang punya share screen ya, silakan. Ya, ini share screen-nya nongol lagi ya. Baik. Tunjukkan waktunya. Ya, tunjukkan waktunya. Salut aku sama Bang Dali ini. Tunjukkan waktunya, setelah ada waktunya bagian muslim yang bertanya. Yang bertanya menurut permintaan teman Kristen 5 menit, yang menjawab 7 menit. Gak apa-apa, silakan. Masalah lah, kami sabar kami ini. Oke, kasih 5. Yang dua-dua ada 5 ada 7. Bisa nggak? Jadi 5 menit bertanya, 7 menit menjawab, begitu nanti sebaliknya. Supaya kondusif. Jadi Rifa dan siapa? Dinda Tahta, satu pertanyaan aja kita ya. Iya, lanjutlah Bang. Situ aja terus kita. Nah. Oke, ini 5 dan 7. Sebentar baru di reset. Udah siap 5 dan 7? Nah, ini saya pantau ya. Iya Bang, sebentar Bang Dalilan ya. Oke, 5 dan 7 muslim bertanya 5 menit dipakai, teman Kristen menjawab 7 menit dipakai. Monggo, silakan. Oke, baik. Saya mulai pertanyaan. Yesaya 55 nomor 11 menerangkan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Pertanyaan saya, firman yang keluar dari mulutnya Tuhan ini, apakah di situ ada anak Maria, Yesus? Silakan. Bisa langsung dijawab, Bang. Teman Kristen boleh menjawab. Setelah menjawab, timer jalan. Nggak harus habis ya waktunya 5 menit ya? Enggak usah, kita. Oh ya, oke. Langsung jawab. Kalau bisa full Pak, seperti biasa Pak, full. Oke, Pak. Jawab aja supaya berkembang kita punya materi. Saya tanya Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kukehendaki itu berhasil. Pertanyaan saya, apakah Yesus terlontar dari mulut Tuhan? Silakan. Berarti dengar. Pertanyaan ini dengar nggak sih, Pak Antonius? Didengar nggak? Ya, jawab aja Pak Antonius. Ya, oke, langsung jawab. Kalau Anda menjawab, timer berjalan. Silakan. Oke, silakan. Iya, Pak Erben terus yang jawab Pak Erben. Bagi-bagi silakan Pak Kaisar sama Bro Antoni, silakan. Ya, terus terang saya belum paham dari pertanyaannya Pak Juma ya, apa yang terlontar dari. Oke, baik. Yesus Anda katakan adalah firman yang menjadi manusia. Sekarang pertanyaan saya, Yesaya 55 nomor 11, Tuhan mengatakan segala firman yang keluar dari mulutku, ya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang saya kehendaki itu terlaksana. Pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman pada masa perjanjian baru kepada Yesaya, apakah Yesus yang terlontar keluar dari mulut Tuhan? Silakan. Pertanyaannya perjanjian baru kepada Yesaya, maksudnya gimana? Iya. Supaya Anda bisa buktikan bahwa Yesus bukan firman. Oke. Jarak Yesaya dengan kehadiran Yesus itu ratusan tahun. Artinya orang yang bertanya ini tidak tahu kronologi sejarah. Berarti Yesus bukan firman ya? Kau dari tadi kalau nggak ada rem di situ nanti pinjak dari sini, beritahu kau. Jawab Bro kayak apa? Gak bisa jawab nih ya. Lanjut. Oke, jadi di Yesaya dengan Yesus itu jaraknya ratusan tahun. Jadi ketika Allah berfirman di Yesaya, Yesus belum hadir sebagai manusia di situ. Itu masih firman. Dia masih sebagai firman di dalam diri Allah. Ada datanya bahwa Yesus di situ yang di dalam diri Allah? Iya, buktinya Yesus baru hadir di kitab Yohanes. Sebentar stop dulu. Sebentar Bang Juma. Kalau Bang Juma bicara, sebentar saya mau adil di sini. Kalau Bang Juma bicara, mohon timernya juga jalan ya, biar adil. Kok nggak dijalankan? Harus jalan kok. Makanya jangan TikTok kayak gitu. Ini si Juma ini tukang kacau. Emang harus TikTok. Enggak enak TikTok gitu. Kalau enggak wah, itu timernya kok jadi waktu saya nggak Enggak bagus ya kalau jawabannya belum selesai. Aduh, Arjuna ini kayaknya mau jadi pemilik Zoom ini. Bang Arjuna nggak usah. Oke, waktu saya dijalankan Bang Andi sampai saya selesai bicara. Saya mulai. Anda mengatakan jarak Yesaya ke Yesus itu ribuan tahun. Berarti Yesus itu adalah oknum baru. Yang dikatakan oknum baru itu adalah ciptaan. Sadarkah Anda bahwa Yesus itu adalah oknum baru? Jawab. Iya. Stop. Ya, lanjut. Oke, Erben silakan Erben, atau saya yang jawab dulu atau Erben dulu? Serah, bagi-bagi aja lah. Oke, saya dulu deh ya. Bro, sambar. Ya, jadi ini pertanyaan Bang Suma, apakah Yesus terlontarkan ini pertanyaan yang aneh dan tidak relevan ya, karena memang pengertian Yesus sebagai firman Allah itu bukannya berarti bahwa Yesus itu adalah ucapan verbal. Jadi Yesus itu adalah firman Allah, dia adalah pribadi Allah, dia adalah dia adalah hikmat Allah gitu loh. Ya, jadi tidak berarti bahwa firman Allah itu harus dalam bentuk ucapan. Jadi bahwa ucapan Allah itu berarti Yesus terlontarkan, tidak seperti itu. Gitu pengertiannya. Oke, silakan Bang Erben. Stop. Ya, dipersilakan. Ganti timer. Gimana temanmu Kristen udah menjawab? Kalau oleh Erben. Kalau udah ya lanjut. Aku ya duluan. Ya, silakan. Timer jalan. Ya, pertanyaannya tadi si Bro Zuma itu bagus. Aku mau menjawab bahwa
untuk kemanusiaan Yesus itu memang kan kami mengakui bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat. Dia adalah Theanthropos, dia adalah manusia Allah. Firman itu bukan Allah. Firman itu bukan manusia. Jadi kemanusiaan Yesus itu baru ada diambil dari rahim Maria. Kami pun mengakui bahwa kedagingan itu hasil dari ciptaan. Karena manusia adalah ciptaan. Tetapi kita Kristen itu mengimani bahwa kodrat manusia, kodrat Yesus itu yang awalnya adalah Allah, semenjak kekal adalah Allah. Dia mengambil kedagingan dari rahim Maria, Lukas 2 ayat 42. Itu bro, kurang lebihnya demikian. Oke, masih mau dipakai? Stop waktu, stop. Masih mau dipakai menjawab? Oke, saya kembalikan ke tim Muslim untuk bertanya kembali. Waktu berjalan setelah berbicara. Silakan. Saya mau tanya Bang Di. Jadi Silakan. kalau Nabi Muhammad menerima wahyu kan dari Jibril ya. Nah, itu umur 40 ketika diangkat menjadi utusan. Nah, Yesus juga ketika berumur 29, dia mengatakan, apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Kapan dia bertemu dengan Allah? Mendengar. Di mana ayatnya? Saya bertemu dengan Allah, lalu aku dengar apa yang difirmankan, lalu aku sampaikan kepada umatku. Ini di mana? Di mana? Karena kata Erben, Allah bicara langsung katanya kepada Nabi atau kepada Yesus. Nah, Yesus ketemu Allah itu di mana? Berfirman langsung itu Allah kepada Yesus. Silakan, pakai ayat. Oke, stop. Silakan. Oke, diganti. Silakan tim Kristen menjawab. Anda menjawab. Waktu berjalan. Jadi siapa duluan nih? Silakan bro, silakan. Yesus bilang aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi dia seperti saya bilang bahwa Sang Firman itu semenjak kekal ada bersama-sama dengan Sang Bapa. Dia ada di dalam Bapa. Kemudian ayat lainnya lagi, Yesus berada di hadirat Bapa, yaitu di dalam Bapa. Itu udah itu aja. Oke, saya tambahin. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5 kan Anda minta ayat. Di sini dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, jadi Yesus menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Begitu. Kemudian Yesus juga berkata di Wahyu 1 ayat 17, akulah yang awal dan akhir. Begitu. Jadi jelas waktu Yesus dibaptis ada suara langsung dari surga, dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya Yesus yang menerima peristiwa demikian. Suara itu disaksikan orang dan ada tandanya. Beda dengan orang lain di tempat yang gelap. Terima kasih. Stop. Stop waktu. Silakan tim Muslim bertanya kembali. Bang Zuma atau Tata lanjut. Oke, kalau kamu katakan itu dasarnya bahwa permuliakanlah aku ya sebelum dunia ini ada. Pertanyaan saya, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Silakan. Stop Muslim, stop waktunya. Silakan. Hari kiamat belum diputuskan. Baru diputusin berarti. Oke, berarti Bapak juga nggak tahu hari kiamat. Oh, Bapak tidak tahu lah. Yesus yang nggak tahu. Kenapa Yesus nggak tahu? Jawab. Bapak belum memberitahunya kepada Yesus. Nanti akan diberitahu saat Yesus datang kali yang kedua. Dan saat itulah orang yang tidak percaya kepada Yesus dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu orang Kristen bersyukur bahwa Yesus menjadi hakim di akhir zaman. Tidak lagi kami mengikuti orang yang dihakimi. Cukup. Oke, saya tambahkan ya. Ini saya menjabarkan apa yang Pak Erben jabarkan. Jadi kenapa Yesus tidak tahu? Karena Yesus itu sedang berkenosis. Ya, dia sudah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Itu tercatat di Filipi berapa saya lupa. Filipi pasal 2 ayat 11. Ya, ayat itu. Jadi Yesus berkenosis, dia setara dengan manusia. Jadi pada saat itu Yesus membatasi diri keilahiannya. Jadi salah satunya itu menjawab kenapa Yesus mati dan juga menjawab kenapa Yesus tidak tahu tentang hari kiamat. Dan ini juga menyambung pernyataan Erben. Artinya sebagai manusia dia belum diberitahu dengan dengan keterbatasan dia sebagai manusia dengan kenosisme dia tidak mengetahui dan dia belum diberitahu oleh Allah. Oke, terima kasih. Kita 2 menit lagi ya, Kristen ya. Stop, silakan tim Muslim. Saya sedikit dulu Bang, masalah kenosis. Silakan. Itu katanya Tuhan telah mengosongkan diri, maksudnya logos atau firman itu mengosongkan diri. Jadi ketika dia menjelma mengosongkan diri, berarti Tuhan bingung dong telah Yesus jadi kan kosong tuh. Lanjut. Oke. Dijawab. Ya, pengertian pengosongan diri itu bukan seperti itu ya. Itu kan persepsi Anda yang sedang memahami sebagai mengambil analogi di dalam manusia ya. Artinya mengosongkan diri kenosis di sini artinya dia telah membatasi dirinya, membatasi kuasanya gitu loh. Ya, membatasi kuasa ilahinya. Jadi pada saat dia jadi manusia, dia kuasa ilahinya dibatasi. Itu yang disebut dia yang tadinya setara dengan Allah, dia membatasi dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan. Itu pengertiannya begitu gitu loh. Ya, Oke, tunjukkan data-datanya mengosongkan diri sama dengan membatasi. Terima kasih. Bang Tuma lanjut. Dijawab aja dulu pertanyaan Bu Ripa. Itu ada di Filipi. Oke, dijawab dulu pertanyaan Bu Ripa, silakan.
Itu ada di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia menjelaskan ya, mengosongkan diri ini berarti menjadi seorang hamba sama dengan manusia gitu. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkannya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, silakan. Oke, stop. Silakan tim Muslim bertanya kembali. Lanjut Mas Zuma. Ya, jadi ya kita mendengarkan bahwa Yesus itu bukanlah firman, itu fakta ya, tapi Yesus itu adalah ciptaan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, di mana diterangkan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Tuhan itu firman, firman itu bisa berubah menjadi makhluk. Silakan. Daniel 7 ayat 13, silakan dibuka. Nah, saya mau menambahkan tadi pertanyaan dari Riva ya. Iya, itu perlu dielaborasi nggak? Karena kelihatannya masih bingung nadanya. Waktu terbatas. Untuk jawaban Zuma itu Daniel 7 ayat 13. Elaborasi aja bro, karena mereka juga elaborasi. Jadi begini, Yohanes 1 ayat 14. Firman 59 itu, detik lagi ya buat Kristen, 59 detik lagi. Ya, jangan dipotong dong makanya. Ya, jadi Daniel 7 nomor berapa? Nomor 17. 13 bro. Ya udah, silakan lanjut bro kayak pas. Ya, jadi Yohanes 1 ayat 14 ini untuk Riva ya. Firman itu menjadi manusia. Di situ sebetulnya kalimat yang dipakai adalah eugeneto. Eugeneto itu artinya firman itu masuk ke dalam daging. Yang saya bilang tadi masuk ke dalam buah rahim Maria. Makanya Yesus itu hanya memiliki satu roh dan rohnya itu memakai sifat kemanusiaan yang mengikuti daging tersebut. Artinya bukannya seperti langsung mengosongkan diri, tapi memang karena dia memakai kemanusiaan, memakai daging, otomatis roh itu juga, roh itulah yang mengosongkan dirinya. Penjelasannya demikian. 10 menit lagi. Nggak usah dihitungkan Pak, ya lihat Pak di layar. Ya. Masih mau dipakai? Bang Zuma atau saya sedikit mungkin Bang Zuma? Lanjut tim Muslim bertanya. Ya, jadi tadi saya menanggapi Pak Antonius dengan mengosongkan diri ya. Siapa namanya Kayapas, bukan tentang dia berubah bagaimana apa dia menjelmakan diri masuk ke dalam badan Yesus, bukan. Tapi itu kan pernyataan di kitab kalian bahwa dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri ini di mana tertulis bahwa itu artinya membatasi. Maksud saya penjelasan itu dari mana? Kalian pakai eksegesis apa gitu ya. Itu, tapi ya sudah lah ya dari jawab Antonius juga walaupun dengan dalil yang tetap saja sama mengosongkan diri gitu ya. Itu bahasa Indonesia ya, mengosongkan diri. Itu aja tentang Daniel 7 ayat 13 ya. Kami terima ayat ini ternyata Papa bisa menua ya karena terlihat lanjut usia Papa itu. Jangan-jangan Papa bisa ya terima kasih. Lanjut Bang Zuma. Ya, jadi di dalam Daniel 7 nomor 13 itu nggak ada Tuhan itu firman menjadi manusia, nggak ada ya. Jadi nggak nyambung. Jadi intinya bahwa Yesus itu bukan firman, Yesus itu adalah ciptaan. Ada Bapak, Yesus adalah firman, ada Bapak. Aku tanggapin ya 9 detik. Silakan tunjukkan Ya, Yesus stop, firman di mana. Kalau lihat waktu Muslim stop sebentar, waktu Muslim stop. Silakan waktu, ya stop dulu. Ya Jadi silakan. Yesus dijatuhi hukuman oleh Kayafas saat dia Dijalankan dulu sebentar, waktunya jalan. Ya lanjut. Saat dia menjelaskan tentang Daniel 7 ayat 13 kepada Kayafas, di mana Mesias tersebut datang dalam bentuk awan-awan dalam manusia. Waktu habis, stop. Kita harus adil waktu habis. Terjadilah penyaliban waktu itu. Habis. Saya kembalikan ke tim Muslim berbicara pakai waktunya 2 menit 8 detik berbicara apa saja. Silakan dipakai waktunya. Oke, jadi tadi datanya sudah jelas ya. Yesus itu tidak pernah terlontar dari mulut Tuhan. Berarti Yesus itu bukan firman, tapi dia itu adalah ciptaan. Data Yesus ciptaan sudah diterangkan tadi. Kolose 1:15, Wahyu 5, Wahyu 3 nomor 14, Filipi 2:5, 1 Timotius 2 nomor 5, Yakobus 3 nomor 9. Yang benar itu adalah apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an tentang Yesus, bahwa dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah yang mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Bahwa ketika Yesus ini diutus kepada Bani Israel, dia katakan bahwa innallaha rabbi wa rabbukum. Ya, dia katakan bahwa aku ini adalah utusan Allah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu diterangkan di dalam Yohanes 6, Yohanes 7, Yohanes 8, Yohanes 11, Yohanes 12, Yohanes 15, 16, Yohanes 17, Yohanes Lukas 4 dan seterusnya. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang dikatakan utusan Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan. Pada saat Gabriel datang kepada Maria bahwa mengabarkan tentang kehamilannya, Yesus juga belum ada di situ. Dia belum tercipta menjadi manusia. Silakan yang lain lanjut. Oke, saya sedikit tentang Daniel 7 ayat 13. Nanti Bang Dali moderator, Bang Dali moderator lah, jangan mendebat. Daniel 7 ayat 13 dari Kayafas akan saya persembahkan untuk Pak Antonius yang ngaku-ngaku tauhid. Di situ saya bacakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang satu ya seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Jadi Pak Antonius jangan ngaku-ngaku tauhid ya. Itu Tuhan Anda ada dua, yang satu udah lanjut usia, yang satu anak. Ya, yang lanjut usia itu apa pernah muda ya? Pak Antonius tolong jelaskan. Pak Antonius itu dalil dari Kayafas untuk Anda yang selalu ngaku-ngaku paling tauhid di antara orang Kristen dah ya. Kasih Ustaz Atta sedikit Utri. Ibu Rifa boleh menjawab. Sebentar, pakai tad 14 detik, 13 detik pakai tad. Mau dipakai? Bang Juma mau dipakai 12 detik? Ya, diterangkan di dalam Yesaya 10 nomor 7 ya. Seorang pun tidak ada yang sebagaimu, tidak ada yang sebagaimu. Seorang pun tidak ada yang sebagaimu. Jadi kalau habis ada waktu, seorang yang anggap Tuhan itu salah. Oke, habis waktu. Kita reset waktu, kita balikan ya.
5 menit teman Kristen bertanya, 7 menit tim Muslim menjawab. Silakan tim Kristen bertanya, setelah bertanya waktu berjalan. Silakan, dimulai. Saya mau tanya, apakah Allah SWT itu tahu kapan akhir zaman? Sebentar, oke. Ya. Adinda Tata, silakan Adinda Tata. Sebentar, ini kan waktunya Kristen ya? Iya. Ini saya mau jawab dulu nih tadi pertanyaannya. Sebentar dulu Pak, nanti sisa waktu baru kita buat untuk menjawab. Kita tanya dulu Pak. Apakah Allah di dalam Islam itu tahu kapan akhir zaman, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Silakan. Ya, waktunya jalan. Waktunya habisan dong. Sebentar dulu, kelihatan dulu waktunya. Ya. Loh kok dijalankan terus? Diulang lagi, diulang. Oke, diulang. Oke, diulang pertanyaannya. Waktu berjalan. Apakah Allah SWT itu tahu kapan akhir zaman? Titik. Tahu. Kapan? Stop sebentar, melalui moderator. Kalau saya jawab kapan berarti bukan hanya Allah yang tahu, saya juga tahu berarti. Padahal saya bukan Allah. Tanya mana? Sesungguhnya hanya Allah, pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Pasrah ini Bang. Oke, berarti kalau dia tahu, mengapa dia tidak kasih tahu? Oke, saya jawab. Iyalah. Ya. Jadi kiamat itu memang dirahasiakan oleh Allah. Bentar, waktunya di stop dulu dong, yang Kristen. Waktunya waktunya jalan terus ini. Bukan. Yang atas kita Pak. Aduh, itu jalan. Kita yang bawah Pak. Bukan. Sebentar, stop dulu semua. Kembalikan waktunya sedikit. Bapak yang di atas, Muslim yang di bawah, kan 57 Pak. Oh ya, oke. Pak. Aduh, Pak Antonius. Ya, lanjut. Ya, oke, lanjut. Adinda Tata, silakan. Ya, jadi kalau hari kiamat itu memang goib, dirahasiakan oleh Allah. Jadi Allah tidak menunjukkan tanggalnya, cuma tanda-tandanya. Ya, dalam hadis Bukhari 291 itu ya. 2901 itu ya. Bahwasanya kiamat itu tidak dikasih tahu tanggalnya, tahunnya enggak, cuma tanda-tandanya. Di antaranya apa? Ad-Dukhan, udah Ustaz, waktunya nanti habis Ustaz. Betul Syamsi, turunnya Ya'juj Ma'juj, ya, turunnya Nabi Isa, itu sebagai tanda. Ya, jadi bukan kapan, tahunnya, bulannya enggak. Tanda-tandanya dikasih tahu gitu loh. Karena goib, kalau dikasih tahu enak dong orang bertobat gitu ya. Oke, udah Ustaz, waktunya heman-heman Ustaz. Oke, silakan. Yesus juga memberitahukan tentang tanda-tanda akhir zaman, bahkan lebih lengkap daripada yang Allah Anda sampaikan. Artinya, oke, cukup, stop. Ada pertanyaan yang lain? Apa pula artinya? Enggak ada pertanyaan dari tim Kristen? Saya tanggapin dulu yang tadi pernyataannya Pak Juma sama Andi. Silakan. Oke, sebentar. Waktunya tolong di stop dulu, saya mau share screen ya. Ya, karena tadi Bang Suma bersikukuh menggunakan ayat ini bahwa Yesus ini harus jalan waktu Pak, Anda pakai harus jalan waktunya. Ya, bukannya share screen nggak jalan ya. Oke, nggak apa-apa deh. Sambil bicara kan, jalan Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi jalan gini ya. Waktu. Ini justru ayat 1 ayat 15 justru mohon maaf saya pakai kata-kata yang sedikit vulgar, menampar sendiri pertanyaan kalian gitu loh. Karena ayat ini justru menjelaskan terbalik bahwa Yesus adalah pencipta. Di sini jelas karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi maupun kelihatan maupun tidak, maupun bla 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 bla. Dan diciptakan oleh Dia, oleh Yesus, diciptakan oleh Yesus untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ini kan tadi saya sudah jelaskan. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai untuk Anda klaim bahwa Yesus itu diciptakan. Jadi terbalik, justru ayat ini dipakai untuk menggugurkan klaim Anda bahwa Yesus diciptakan. Ayat ini adalah Yesus penciptaan, yang mencipta, dan sejalan dengan Yohanes 1 sampai ayat 3 ya, yang bahwa adalah firman, segala sesuatu diciptakan firman, dan sejalan dengan pernyataan Yesus bahwa aku adalah yang awal dan akhir. Nah, kemudian saya mau menjawab nih pertanyaan Uni Rifa. Tadi ada anak, ada bapak, berarti ada dua Tuhan. Mohon maaf, itu bukan logika kami, Pak Bu Rifa. Logika kami bukan logika imanen. Ya, Anda kan menghitung dua seperti itu. Nah, sekarang Anda lihat aja waktu Yesus dibaptis, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Apakah berarti ada tiga Allah? Tidak ada tiga Allah di situ. Nah, makanya itu yang kami sebut satu Allah. Tauhid. Jadi Yesus menarasikan bahwa Allah itu ehad. Paulus, Anda sendiri mengakui, Paulus juga menarasikan Allah itu ehad. Begitu juga dong. Begitu. Ya, jadi tidak ada ya pengertian seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda mau menanyakan di mana, saya mau nanya. Saya ingatkan ya timer jalan ya, saya ingatkan timer jalan. Lanjut. Ya. Logikanya, pertanyaan tadi logika Bang Suma, pertanyaannya apa namanya? Apakah namanya firman di mana ayat perjanjian lama itu nggak ada hubungan. Timer tampil lagi, maaf. Tampilkan lagi. Jadi perjanjian tidak harus ada statement di dalam perjanjian lama karena perjanjian baru itu adalah ilham ya yang menjelaskan apa yang dari perjanjian lama. Jadi saya menampik logika yang ditampilkan Bang Suma bahwa harus ada statement itu di perjanjian lama. Ya itu hal yang lain. Kemudian tetapi ada di dalam perjanjian lama memang tidak tegas-tegas di situ dikatakan firman menjadi manusia, tetapi dikatakan bahwa Allah gitu. Allah secara tidak langsung yang menjadi manusia gitu ya. Itu ada di Yesaya 9 sama Maleaki.
Ya itu ada. Nanti saya bisa tunjukin ayatnya. Udah Pak, bertanya aja waktu kita supaya ada. Oke, sekarang kita bertanya. Yang tadi saya balik lagi bertanya tentang Roh Kudus. Ya karena tadi saya belum merasa dijawab. Karena tadi semua ayat-ayat yang Anda kasih itu saya udah pernah baca sebelumnya, dan itu saya tahu kata-kata Jibril atau Roh Kudus ada dalam tanda kurung. Di dalam terjemahan Departemen Agama itu artinya di dalam teks aslinya tidak ada. Itu artinya sifatnya tafsir. Jadi itu yang saya bilang tadi exegesis. Saya butuh ayat yang menyatakan langsung begitu. Oke, silakan yang lain. Oke, saya mau bertanya. Ya. Ada ayat di Quran dikatakan penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam di sisi Allah. Adam dicipta di sisi Allah, tapi Maria di dalam rahim Maria. Gimana itu? Di mana persamaannya? Jelaskan. Stop. Oke, stop waktunya. Tim Muslim menjawab, silakan. Baik. Di ayat itu diterangkan sama-sama dicipta dari tanah. Adam dicipta dari tanah, Isa dari tanah gitu. Betul, pintar. Jadi tanah itu masuk ke dalam rahim Maria gitu. Oh, enggak seperti itu. Sekarang berarti enggak sama dong. Stop dulu. Bang Erwin bertanya aja dulu. Stop dulu. Sama. Ya, Bang Erwin. Jasadnya Yesus itu berasal dari saripati yang dimakan oleh ibunya, dan itu semua berasal dari tanah. Oke. Setahu saya saripati itu masuk ke dalam perut mengolahnya. Kalau bisa melalui moderator dong. Melalui moderator biar saripati tidak masuk ke dalam rahim, tapi saripati diolah di pencernaan. Oke, stop. Gitu loh. Stop. Oke, ya silakan menjawab. Bertanya. Udah pas tadi tuh. Ya, silakan. Oke. Tadi ada sedikit dari Saripati Bapak ya. Saripati ya Bapak Bang ya. Dali dari moderator jadi. Bang Dali moderator sama saya. Silakan lanjut. Bang Dali tidak konsisten, enggak tahan juga. Silakan tim Muslim menjawab. Waktu berjalan, monggo. Ya, apalagi pertanyaannya Erwin? Stop. Bagaimana Allah kalian menciptakan langit dan bumi? Bagaimana dia menciptakan Adam? Coba jelaskan. Hanya dengan mengatakan kun ya. Ya, selesai. Oh, berarti Allah yang menyuruh malaikat untuk ambil tanah ke bumi dari berbagai jenis itu kun payakun ya, yang ditiupkan rohnya mulai dari kepala di semuanya gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Mantap. Tidak terjadi. Saya jawab. Silakan. Jadi waktu saya stop. Sebentar. Enggak usah Erben yang ngatur, saya yang ngatur. Ya janganlah orang dijalankan gimana? Nanti saya nyuruh stop. Gitu loh. Ya silakan dijawab. Jadi persamaannya Isa dengan Adam karena memang ada ayatnya ya. Ini masalah Isa indalah ka masalah Adam sama dengan Adam. Maksudnya apa? Kalau Adam dalam ayat 15 ya, ayat 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajin. Maksudnya apa? Summa qala lahu kun fayakun. Jadi ketika sempurna Allah membentuk Adam, lalu kun apa? Hidup gitu. Sama dengan Isa. Fa idza sawaitu kalau Isa ini wallati asana farjaha fa nafakhna fiha min ruhina. Nah, di situ ketika Allah mengutus Jibril, hamil. Nah, kun kan sama. Jadi sama dengan kun. Kalau Adam hiduplah setelah dari tanah kun hidup. Kalau Maria Isa kun hidup. Nah, sama dengan kalimat kun. Makanya diciptakan dengan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dengan kalimat. Gitu loh. Oke. Pertanyaan saya yang benar penjelasanmu atau ayat Qur'anmu? Stop. Al-Qur'an barusan Al-Qur'an. Jangan ayatnya. Jangan ditak begitu, tunggu dulu. Erben bertanya dulu waktu jalan. Jangan disambung karena berjalan. Sebentar dulu. Erben bertanya waktu jalan. Silakan Erben bertanya. Iya. Oke. Apakah yang betul perkataanmu atau ayat Qur'anmu? Kalau yang betul Qur'anmu, tunjukkan ayatnya, datanya. Terima kasih. Stop. Sebentar, Ustaz Tata menjawab, waktunya berjalan, silakan. Oke, untuk Adam itu ayat 38, ayat 32. Boleh di-share? Nah. Oke, stop. Saya screen. Al-Quran surat berapa bisa di-screen kan? Ayat 38, 72. Oke, ditunjukkan supaya saya belajar dari kalian. Surat berapa, Ustaz? Ayat 38, 72. Ada yang bisa bantu nggak? Saya screen. Saya sih bisa terbingung Bang. Oh, yang lain silakan. Karena kan Quran ini kan kitab yang sempurna. Quran surat apa itu Kak? Quran surat Sad ya? Sad ayat 72 ya? Iya. Sad 72. Sad 72. Ya, ini saya moderator cuma meluruskan aja. Silakan ditampilkan dulu. Quran Sad 72. Coba baca artinya. Ini timer siapa nih? Nggak apa-apa, jalankan aja. Faida sawaituhu, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi. Ya. Lalu apa? Kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku. Oke, sudah terjawab. Oke, terus yang Isa ayat 2191. Saya pos dulu waktunya. Ya. Oke. Kembali ke waktu aja dulu. Jawabannya udah dijawab kok tadi. Kembali ke waktu. Timer. Bentar. Sabar ya. 2191. Sebentar Bang Erben, sebentar. 2191. Oke, Bang Erben silakan bertanya lagi.
Silakan. Oke. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami dan kami jadikan dia dan anak tanda yang besar bagi semesta alam. Jadi Isa itu bagi semesta alam loh bro di ayat ini. Terima kasih bertunjukan ini. Haleluya. Sebentar, jangan dijawab dulu, Ustaz. Jangan dijawab dulu. Oke, ya. Ben sudah. Isa itu rangka bagi semesta alam. Jadi ditiupkan ke dalam rahim, ke dalam perjaha Maria. Adam itu ada di perjaha nggak ditiup? Cukup. Nah, tadi stop, sebentar. Siapa ibunya Adam? Jangan Kalau ditiup ditiup dulu perjaha. begitu. Gimana waktu mau diatur? Erben udah selesai bertanya? Udah. Ustaz Tata menjawab. Waktu berjalan. Jadi di situ kalau yang Isa itu wallati asona farjaha fanafahna fiha min ruhina sama. Ya, yaitu dan ingat kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Ciptaannya sama dengan tadi Adam itu. Fanafahna fihi. Itu persamaannya. Baik. Erben masih mau bertanya? Waktu jalan. Penciptaan Adam itu parjaha siapa yang ditiup? Stop. Diulang pertanyaannya. Waktu tidak jalan, diulang pertanyaan. Rahim siapa yang ditiup waktu menciptakan Adam? Parjaha siapa yang ditiup? Kan penciptanya sama. Nah, ya kalau Adam kan ketika sempurna kejadiannya waktu jalan. Roh. Berarti hidup dia. Jangan di TikTok, Erben. Ya stop, Ustaz Tata stop. Erben bertanya waktu jalan. Berarti tidak sama dong. Di mana kesamaannya? Sama di tipe roh itu. Jangan jawab, jangan TikTok. Biar waktu kita bisa hitung. Oke, sudah. Erben buat pertanyaan dong. Silakan. Jadi, saya mau katakan penciptaan Adam itu disuruh malaikat. Ada sampai 3 kali diambil tanah dari berwarna-warna. Tapi Isa tidak seperti itu. Artinya tahta ini sudah menyangkali ini sorry, moderator yang ambil alih, Anda nggak bertanya, Anda berpendapat. Ya sudah, aku kan berpendapat. Pokoknya aku habiskan waktuku. Karena dari tadi jadi Anda nggak bertanya. Iya, saya nggak bertanya, menghabiskan waktu. Iya, jadi Ustaz Tahta ini udah lebih hebat dari Quran, udah lebih hebat dari para ulama. Hai kalian para umat muslim, jangan lagi percaya kepada yang lain. Tahta aja kalian ikuti. Amin. Stop, habis. Silakan tim Kristen diam. Masih ada 3 menit 18 detik untuk tim muslim habiskan bertiga. Monggo. Saya sedikit lah dulu ya. Tadi saya mau menjawab pernyataan Bro Antonius yang mengatakan Tuhan itu imanen transenden bla 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 lah ya, dan tidak dua itu udah jelas, yang satu tua, yang satu anak. Bentuknya aja udah beda. Itu mau bilang itu transenden imanen, Tuhan anak kejebak di dalam daging, Tuhan Bapa terjebak dengan dosa anak manusia hingga menurunkan firman-Nya jadi manusia. Terima kasih, lanjut Bang. Oke. Ya, jadi ketika diterangkan dalam Al-Qur'an inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, yang ada kesamaannya di sini adalah sama-sama diciptakan. Adam diciptakan, Isa juga diciptakan, berhenti menyembah ciptaan. Nah, kesamaannya seperti yang saya terangkan tadi. Di situ summa qala lahu kun fayakun, kemudian dikatakan turabin. Jadi dari unsur tanah, ya, Yesus itu unsur tanah. Lalu kemudian ketika diterangkan dalam surah 1 ayat 72 jelas diterangkan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Jadi sini terangkan kemudian apabila telah aku sempurnakan ciptaannya, aku tiupkan ruhku. Itu kata Allah. Nah, untuk Adam. Kemudian di Isa juga begitu. Wallati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah ketika kisah tentang Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami di dalam tubuhnya. Kami ciptakan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Tuhan bagi seluruh alam. Jadi bukti kebesaran Allah, Tuhannya umat Islam, diciptakannya Maryam tanpa suami bisa melahirkan seorang laki-laki, yaitu Isa alaihissalam. Silakan pindah tahta. Iya, kalau cuma keajaiban, memang di dalam Al-Quran itu Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, Isa tanpa ayah, kita dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Semua itu sebagai tanda kekuasaannya. Jadi Allah itu tidak cuma menciptakan manusia dari ayah dan ibu saja. Ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu. Adam dan Hawa, ada yang tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam. Walina ja'alahu sebagai tanda kekuasaannya. Gitu loh ya. Oke, lanjut. Ya, jadi Dinda Rifa silakan. Lanjut, Bang. Oke, jadi jelas ya, Adam itu dicipta dari tanah. Isa juga unsur tanah, kemudian mereka dua-duanya adalah sama-sama ciptaan, dan keduanya menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda bukti kebesaran Allah bagi seluruh alam. Jadi dengan adanya Isa yang dicipta tanpa ayah, bukti kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, ini kalau tidak dipahami ini bahaya ini. Kalau tidak menganggap bahwa kebesaran Allah akan terciptanya manusia tanpa ayah, malah dianggapnya sebagai Tuhan, itu bahaya. Padahal Al-Qur'an menerangkan bahwa dengan tandanya Isa, Maryam dicipta dengan proses itu bukti kebesaran Allah. Allah yang maha besar, bukan ciptaannya. Demikian. Oke, terima kasih. Waktu habis semua ya. Sekarang saya kembalikan ke, dalilan ini gimana sih? Katanya moderator tapi mengganggu malah. Iya, gimana Bapak? Itu tadi sudah berganti-ganti berbicara kan, tapi saya lihat waktu aja yang tepat gitu. Enggak, mic Bapak ini, pada dalilan ini yang berisik, Pak.
Gitulah. Waktunya closing statement. Oke, sekarang waktunya closing statement. Berapa menit tim Kristen minta closing? Pak Dalilan ini mic-nya di mute aja, kenapa ya? Berisik. 7 menit aja Bang. Sudah ya, Islam duluan closing statement. Suara saya sudah, mic saya sudah saya kunci loh. Ya, oke, baik. Silakan tampilkan 7 menit saja. 7 menit saja, enggak usah ada 2 timer, 7 menit saja. Oke. Tadi yang memulai opening statement siapa? Pihak Muslim. Muslim sekarang yang mengakhiri closing statement dulu adalah tim Kristen. Ini biar adil. Silakan tim Kristen dipergunakan. Islam, Muslim. Jadi Islamnya yang closing statement duluan. Bagaimana tim Muslim, setuju? Kami nggak masalah, kami nggak pernah takut closing mereka. Nggak pernah cerewet kami ini. Baik, terima kasih. Silakan 7 menit berjalan closing statement buat tim. Aduh, Dalilan di mute nape? Aduh, capek deh. Aku minta 2 menit, nanti Bang Zuma dengan Ustaz Tara bagi 2 berdua 5 menit ya. Iya, Mas Dalilan silakan di mute dulu ya. Sekarang 7 menit berjalan tim Muslim untuk closing statement. Monggo. Ya, teman-teman, tadi sudah kita dengarkan bagaimana Bang Erben menjelaskan ketuhanannya dengan Bang Antonius. Tapi saya mendengar mereka tuh berbeda. Tadi Pak Erben waktu diskusi bahkan dengan Bang Handi bilang, Yesus setara dengan Bapa. Tapi kata Bang Antonius itu Tuhan itu tidak ada setara dengan apapun. Tiba-tiba di satu sisi lagi dibilang bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Ini bukan cuma mereka dengan kontradiksi sama mereka, tetapi dirinya sendiri pada waktu detik berbicara 2 menit, dia bicara di menit terakhir dan di awal itu akan berkontradiksi. Seperti pernyataan Pak Antonius bahwa Tuhanku satu, aku tuh tauhid loh Pak, tapi Tuhannya ternyata ada yang tua, ada yang muda gitu loh ya. Itu udah beda Pak Antonius mau dibilang. Dan duduk di samping kanan kiri Papa itu tuh juga udah beda itu. Mana ada duduk di samping kanan kiri Papa dibilang satu, ya kan, kecuali dia pangkuan berdua, ya baru satu dempet gencet gitu ya. Nah kemudian tentang tadi Bang Edman sempat bertanya sama kami umat Islam, Tuhan kalian Maha Kuasa, gimana dia menciptakan? Dia mungkin berharapnya Tuhannya kami seperti Tuhannya dia yang membuat baju untuk Adam. Ya itu ada tuh di dalam kitab Kejadian pasal ketiga ayat 21. Saya nggak ngerti nih kalau Bang Erben tidak percaya Tuhan itu bisa menciptakan dengan kata kun, berarti dia mau mengimani di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Sepertinya ini Tuhan menjahit sendiri ya, dicukur sendiri itu kulitnya hewan, dibersihin sendiri, dicuci sama Tuhan, terus dijahitin tuh sama Tuhan biar jadi pakaian. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa menciptakan dengan kata kun, jadilah. Saya bingung ini dengan keadaan seperti ini. Mungkin Bang Erben pengen Tuhan kami itu seperti Tuhannya dia yang membuat segala sesuatu turun jadi manusia, terus bikin sendiri apa yang mau dia bikin. Dia menciptakan manusia, mungkin dia sendiri yang ngobok-ngobok manusia tuh, ditempel-tempelin hidungnya, ditempelin tangannya, kakinya. Mungkin seperti itu pengennya Bang Erben ya. Sayangnya umat Tuhan Tuhannya kami tidak begitu ya Bang Erben ya. Jangan sama-samakan Tuhan kita. Tuhan kami Tuhan yang tidak bisa dideskripsikan. Tuhan Bang Erben adalah manusia ya. Terima kasih dan saya selesai. Lanjut yang lain. Oke, jadi kita tenang umat Islam ya. Kalau kita nanti debat dengan Yesus, kita menang. Misalnya, Tahta, kamu mengimani saya sebagai apa? Aku mengimani kamu sesuai apa yang kamu ucapkan, Yesus. Kamu makan utusan untuk Israel saja. Dalam Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 2:6, KPR 13:23. Semuanya kamu mengatakan utusannya Allah untuk Israel. Bahkan kamu dalam Yohanes 3:43, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia penyampai firman Allah. Dan kamu ngaku itu dalam Yohanes 12:50. Segala firman yang kusampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang kusampaikan sesuai dengan apa yang sesuai firman yang aku dengar dari Bapa. Jadi kamu ngaku itu. Bahkan dalam Markus 6:4, kamu ngaku nabi. Apa salah saya kalau saya mengikuti iman sesuai yang kamu ucapkan? Lalu Kristen ditanya, kenapa kamu mentuhankan saya? Oh, itu karena rumusan. Nah, masa? Karena tadi menjawab Kristen semua rumusan, bukan dalil yang jelas seperti Islam. Gitu. Jadi mentuhankan manusia karena rumusan Trinitas. Ya, padahal orang Yahudi yang punya kitab tidak pernah ada rumusan seperti itu. Oke, Bang Juma lanjut. Oke, baik. Berbicara mengenai Isa atau Yesus, Isa di dalam Al-Quran menerangkan wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jadi kita di Al-Quran diajarkan bahwa sosok yang datang tanpa ayah itu mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dia adalah Rasul Allah yang mengajarkan firman Allah kepada mereka. Innallaha rabbi wa rabbukum, mengajarkan kepada Bani Israel bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, seirama dengan apa yang diterangkan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes bahwa aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus itu adalah firman, ya, dialog kita pada malam hari ini sudah kita bisa buktikan bahwa penggawa-penggawa dari Kristen itu tidak bisa membuktikan bahwa secara fakta Yesus itu benar-benar terlontar dari mulut Tuhan. Ternyata Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau dikatakan rohnya adalah roh Tuhan, maka itu akan ketabrak dengan Zakaria 12 nomor 1 yang menerangkan bahwa roh pada diri manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Sementara Yesus dirinya adalah manusia, berarti rohnya adalah ciptaan Tuhan. Dengan demikian, bahwa sangat valid apa yang kita jabarkan pada malam hari ini
bahwa bukan hanya Yesus yang pada mulanya adalah firman. Matahari juga pada mulanya adalah firman. Matahari itu tidak tercipta dengan sendirinya. Matahari itu tercipta berdasarkan apa yang terlontar dari mulut Tuhan. Jadilah terang, maka jadi terang. Jadilah siang, maka jadilah siang. Itulah matahari. Dan alam semesta ini semua pada mulanya adalah firman. Tapi kemudian ketika ada konsep firman yang ada pada diri Tuhan, itulah yang kemudian datang sebagai manusia, itu keliru. Kenapa keliru? Karena sang firman, kalau dikatakan sang firman menjadi manusia, faktanya dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia harus menerima firman lagi dari oknum lain. Berarti dia bukan sang firman yang menjadi manusia, tetapi dia adalah manusia yang berasal dari kehendak, dari firman Tuhan. Itu fakta, itu data, itu akurat. Adapun Yesus adalah firman menjadi manusia, dia adalah Alfa dan Omega, itu adalah konsep. Alfa dan Omega di sini juga kalau kita luruskan, di dalam Wahyu nomor 1, ya Wahyu 1 nomor 1, di situ diterangkan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Berarti Yesus hanya menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 diterangkan ketika dia dituduh menyetarakan dirinya dengan Tuhan, apa yang dikatakan? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Sekiranya Yesus naik ke bukit yang paling tinggi mengatakan, wahai seluruh manusia, dengarkanlah aku. Aku ini adalah Tuhan, aku inilah Bapa, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka orang yang punya akal akan mengatakan, dia sedang menyampaikan firman Tuhannya, bahwa Tuhannya itu tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Yesus menerangkan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan di dalam Yohanes 17 nomor 4, makananku adalah melaksanakan segala perintah Tuhan untuk aku laksanakan di atas muka bumi. Jelas. Juga dia mengatakan bahwa ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Yaitu aku bersaksi bahwa tentang pekerjaan yang aku lakukan, itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku lakukan. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Pekerjaan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Oke, habis waktu. Terima kasih. Makasih, silakan dilihat waktunya 7 menit. Aku dulu ya, 1 menit. 7 menit. Oke, ya, silakan teman Kristen menghabiskan waktunya 7 menit. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Barusan kita mendengar 7 menit yang sia-sia. Jadi sama seperti tukang sol ngomongin pesawat. Jadi gini, Yahudi adalah rahim dari agama Kristen. Dan agama Kristen awal mulanya beribadah di bait suci. Jadi Yahudi dan Kristen itu awalnya bukan agama yang berbeda. Hingga apa? Hingga pada saat kehancuran bait suci ke-70, orang-orang Yahudi yang separatis, karena tanah Yudea menjadi mayoritas Kristen sebelum diganti namanya menjadi Aelia Capitolina, orang-orang Yahudi ini sampai harus mengubah kitabnya menjadi lebih mudah dari Al-Quran. Itulah mujizat dari ajaran Yesus. Nah, kenapa tadi saya bilang tukang sol ngomongin tentang spesifikasi pesawat? Karena apa? Karena semua yang kita baca ini adalah tulisan dari orang-orang yang menyembah Yesus. Sementara teman-teman Muslim ini hanya mereka-reka. Kalau kita lihat begini ya, kita lihat sekarang. Jika sesuai apa yang dikatakan oleh 3 orang tadi itu benar sesuai dengan fakta, mengapa tidak ada satu aliran Kristen pun yang mempercayai Nabi Muhammad? Masa yang bisa baca cuma 3 orang ini selama 2000 tahun? Kan nggak mungkin. Mengapa nggak ada orang Yahudi juga yang percaya Nabi Muhammad gitu? Itu yang harus kita pertanyakan sebagai penonton atau partisipan yang ada di dalam Zoom ini. Itu pertanyaan dari itu sama-sama harus kita renungkan gitu. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Oke, silakan. Saya dulu ya. Oke, jadi begini, ketuhanan Yesus itu sangat jelas di dalam Alkitab. Meski ketuhanan Yesus itu statementnya tidak sesuai, meski tidak sesuai dengan formulasi kalimat yang diminta oleh para polemikus Muslim ya. Jadi Yesus sendiri mengakui bahwa dia sudah ada sebelum dunia diciptakan, dan dia mengatakan bahwa akulah dia, yaitu akulah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dengan demikian Yesus menyatakan kesamaannya dengan Bapa, kesetaraan dengan Bapa, yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Farisi ingin menghukum dia begitu ya. Kemudian Yesus mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu sangat jelas sekali. Ya, memang betul apa yang dikatakan oleh para polemikus Islam dalam menyanggah kitab Wahyu, bahwa ini adalah wahyu dari Bapa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes. Jadi jelas wahyu ini disampaikan oleh Yesus Kristus dari Bapa
kepada Yohanes. Jadi otomatis jelas di situ bahwa di situ adalah narasi Yesus kepada Rasul Yohanes. Jadi pada saat Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega," itu adalah perkataan Yesus, bukan perkataan Bapa. Ya, dan jelas apalagi dikatakan, "Aku telah mati," di situ di Wahyu 1 ayat 17. Ini jelas sekali Yesus itu adalah Allah. Dan begitu juga para rasul-rasul yang telah hidup bersama-sama dengan Yesus dan telah dikasih otoritas oleh Yesus untuk mengajar, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, dia adalah firman. Semua dari Paulus dan para rasul-rasul lainnya. Kemudian kenapa para polemikus Muslim sulit memahami Trinitas dan menganggap bahwa Trinitas itu adalah Tritheism? Karena kami melihat bahwa mereka itu suka terjebak di dalam keimanan mereka bahwa Kristen itu harus menyembah tiga Allah. Jadi ada suatu keharusan di dalam hal itu. Jadi itu yang menyebabkan kalian sulit memahami Trinitas itu adalah tauhid gitu ya. Jadi contohnya ya, saya kasih contoh tadi ada pertanyaan dari Bu Rifa. Kok itu di kitab Daniel ada anak manusia, ada bapak wujud tua gitu. Itu berarti dua Tuhan. Nah, ini menunjukkan ketidakpemahaman ya. Jadi Allah yang transenden itu tidak bisa disalahpahami. Padahal jelas kami percaya bahwa Allah baik Muslim maupun Kristen memahami bahwa Allah itu transenden. Tetapi ini ada pertanyaan yang mempertanyakan sesuatu yang bentuk seperti itu yang bukan merupakan transenden dari Allah gitu. Apalagi bawa kitab Daniel yang dipercaya oleh Kristen dan Yahudi. Kalau menyatakan bahwa Allah itu tiga, dari situ dua, bisa dihimaki sama orang Yahudi gitu ya. Nah, kemudian juga belum dijawab pertanyaan saya bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril secara tekstual. Itu. Ya. Jadi ini saya masih menunggu nih karena saya belum pernah ketemu ayatnya. Udah Pak Antoni, ini mematikan ini. Silakan. Rupanya Isa itu bukan diciptakan. Ini Al-Anbiya 91. Dan perempuan ia menjaga kehormatan lalu kami tiupkan di dalamnya dari roh kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda-tanda bagi semesta alam. 3 orang kalian dari tadi nggak tunduk kepada Quran. Oke, saya stop. Saya mau tunjukkan lagi ini tentang ayat yang kalian kutip sendiri. Kalian harus gemetar. Dengarin. Dan ingat, yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda bagi seluruh alam. Rupanya Isa itu tanda kebesaran Allah bagi seluruh semesta alam. Jadi tanda kebesaran bagi seluruh semesta alam itu yang harus diikuti. Pertanyaannya sekarang lagi ya. Yang akan di akhir zaman itu bukan Allah ECT, bukan yang lain, tetapi Isa. Yang banyak orang mengklaim itu adalah Yesus. Maka bersyukurlah orang Kristen yang sudah mengikuti yang sudah di surga. Bersyukurlah orang Kristen yang mengikuti yang datang dari surga. Bersyukurlah orang Kristen mengikuti yang tidak berdosa. Bersyukurlah orang Kristen. Timer udah habis. Tambah waktu saya dong dari tadi. Nggak bisa. Masih ada. Jadi bersyukurlah kita semuanya. Yang lain biar dihabiskan dulu. Yang lain. Tetapi Yesus bukan Isa. Nanti kalau Isa datang di akhir zaman, saya tanya sama dia, apakah kamu Isa yang kakinya rata, tulangnya apa? Tukang usap? Apakah kamu lahir di bawah pohon korma? Kalau dijawab, iya, aku lahir di pohon korma. Aku tukang usap. Maka saya katakan, enyahlah kau. Aku tak mengenal engkau. Yang kukenal adalah Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Kalau Isa yang lari ketika mau ditangkap, digantikan, maka saya katakan kau pengecut. Tetapi Yesus yang menghadapi semuanya itu, dia lahir, mati, dan bangkit naik ke surga dan datang di akhir zaman sebagai yang adil. Maka itulah kebenaran yang pasti. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Boleh saya tutup? Haleluya. Boleh saya tutup? Boleh saya tutup? Bapak Ibu, Bang, ditutup Bang Andi. Ya, boleh saya tutup ya. Betul, Bang Andi. Terima kasih. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama dalam melihat serta menyaksikan bagaimana Ustadz Zuma dihajar habis-habisan oleh teman-teman para apologet Kristen. Kenapa? Ya, karena Ustadz Zuma ini selalu merasa diri paling benar dan paling baik dalam memahami kekristenan, dalam menerjemahkan atau mencari bahasa kata asli atau bahasa asli dari teks Alkitab. Yang dimana pada dasarnya ketika dia membahas Alkitab pasti akan lari dari maksud dan tujuan penulisan teks atau ayat tersebut, karena dia menggunakan literatur-literatur yang itu bisa dikatakan sesat, yang sama sekali tidak digunakan oleh orang-orang Kristen untuk mentafsirkan suatu Alkitab atau ayat Alkitab seperti itu. Dan bahkan Ustadz cuma mengeluarkan setiap narasi liar berkaitan dengan iman Kristen yang sama sekali dia sendiri tidak pahami dan mengerti. Karena apa? Karena tujuan dia membaca Alkitab
bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, hanya untuk mencari ayat-ayat mana yang menguntungkan dia, yang kemudian kalau dia temukan dia tafsirkan dengan liar, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen dan merasa diri paling benar dan paling baik, bahkan paling pintar dalam mentafsirkan ayat Alkitab. Sehingga ada di suatu video Ustadz Zuma, dia telah mengatakan, bukan telah mengatakan, tapi dia mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang ahli kitab suci seperti itu. Alkitab ya, bukan kitab suci Ustadz Zuma sendiri seperti itu. Hal ini kan sangat lucu begitu. Bagaimana seorang yang bukan orang Kristen bisa berani mengatakan bahwa dirinya sebagai seorang ahli Alkitab, seperti padahal pada dasarnya kalau kita lihat Ustadz Zuma ketika berdiskusi, ketika dia membahas Alkitab atau ayat Alkitab, pasti tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya seperti itu. Karena memang ketika dia mencari ayat Alkitab, dia mencari ayat-ayat yang menguntungkan dia, dan kemudian dia tafsirkan, padahal apa yang ditafsirkan itu salah dan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dan dari tujuan penulisan ayat tersebut. Seperti itu. Luar biasa dari teman-teman para apologet Kristen. Dengan hikmat Tuhan, mereka mampu untuk mematahkan setiap tuduhan dan narasi liar dari seorang Ustadz Zuma, yang pada akhirnya membuat Ustadz Zuma kelabakan emosi dan menjadi orang yang sangat terpojok seperti itu. Ya, karena ya pasti teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat menguasai dan sangat mengerti dan memahami tentang iman Kristen itu sendiri. Karena kita tidak hanya berbicara soal iman, tapi kita sendirilah yang merasakan bagaimana kasih Kristus itu ada dalam diri kita, sehingga kita mampu melalui kuasa Roh Kudus untuk menceritakan setiap kebenaran, setiap karya Allah melalui Yesus Kristus itu yang datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan hal itulah yang kita beritakan, kita sampaikan kepada Ustadz Zuma supaya dia juga bisa mengerti dan memahami akan karya keselamatan itu sendiri, supaya dia juga bisa pada akhirnya melihat bahwa apa yang dia selalu sampaikan di media sosial itu salah seperti itu ya. Walaupun pada kenyataannya pasti sulit dari seorang Ustadz Zuma untuk menyatakan dirinya salah seperti itu, karena dia selalu ingin menang sendiri. Ya, kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dan para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, supaya dalam pelayanan ini mereka terus dikuatkan, dimampukan, dan terus dipenuhi oleh hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk bisa menjadi saksi dimanapun mereka berada. Injil diberitakan supaya banyak orang yang boleh mendengar, bahkan mereka juga boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap pergumulan mereka pun kita juga harus mendukung mereka dalam doa, supaya apapun menjadi pergumulan mereka semuanya boleh terjawab tepat pada waktu sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.